wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan kepada Ibu Dr. Tri Kunawangsi selaku Kaprodi Program Sarjana Terapan Ilmu Keuangan Universitas Trisakti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Agus Hidayat, SEMPF selaku narasumber pada webinar kita pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman panitia IKA Alumni Sarjana Terapan Keuangan Universitas Trisakti dan kepada teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Pada sore hari ini akan berlangsung webinar dengan tema kuliah di luar negeri sekarang bukan mimpi dengan narasumber Bapak Agus Hidayat, SEMPF, selaku mahasiswa penerima beasiswa LPDP S3 di Austria. Jadi pada sore hari ini Pak Agus akan sharing kepada kita mengenai bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa, bagaimana kehidupan menjadi mahasiswa di Austria dengan kultur serta metode belajar yang mungkin berbeda dengan di Indonesia. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Pertama akan ada pemaparan dari Pak Agus Hidayat sebagai narasumber, lalu akan ada sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit kepada para peserta yang ingin bertanya. Silahkan dari materi disampaikan, boleh bertanya di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh saya selaku moderator. Dan materi Pak Agus nanti akan di-share juga di kolom chat, jadi teman-teman bisa mengunduhnya yang sudah ada di dalam kolom chat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Dr. Tri Kunawangsi, waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai kata sambutan webinar kita pada hari ini. Ya, terima kasih Mbak Ani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini selamat apa nih Mas Agus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini, Bu. Selamat sore, salam sejahtera. Siang ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya panggilnya Mas aja ya, Mas Agus Hidayat ya, narasumber kita pada silakan, sore hari ini, Ibu Agustina, Sekprodi Sarjana Terapan Keuangan, adik-adik, teman-teman lah ya, teman-teman ikatan alumni yang saya katakan luar biasa, produktif sekali. Terima kasih semangatnya untuk selalu berbagi ilmu dan lain sebagainya dengan mengadakan webinar-webinar yang luar biasa dan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari kumpul dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam suasana pandemi COVID yang mungkin membuat kita sangat sulit untuk bisa bertatap muka. Tapi alhamdulillah dengan teknologi justru kita ambil positifnya. Kita bisa bertemu lewat daring ya, ini Mas Agus ada di Austria. Bayangkan, ini kalau tidak ada pandemi, saya malah belum pernah ketemu nih, ketemu tuh via daring ya. Nah, tema webinar kali ini sangat apa ya, ini bisa ya sebetulnya Mas Agus ya, bahwa kuliah di luar negeri itu bukan mimpi. Saya kira nanti Mas Agus bisa menceritakan, bisa memaparkan bagaimana prosesnya, kalau tidak salah sebelum di Austria, di Jepang ya. Jadi dunia itu dalam genggaman. Kita semua mempunyai peluang yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa keliling dunia. Apalagi untuk menuntut ilmu yang tentunya akan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah networking kita. Ini yang terpenting. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Agus. Saya tadi sebelum acara dimulai sudah bincang-bincang, katanya seru banget di Austria, enak banget, seneng banget. Ini bismillah ya, mudah-mudahan saya punya kesempatan juga seperti Mas Agus dan teman-teman dari saya. Ini saya di Orlando loh Mas Agus. Saya di Orlando nih sekarang. Ke Boston juga deket Mas. Tapi ini di perumahan kota wisata. Oke. Saya kepikiran Boston, Massachusetts. Oke. Benar
ya, betul ya. Saya kalau beli martabak aja ke Boston, ya. Saya beli roti itu ke Eropa. Jadi ini semuanya dekat di sini di kota wisata. Ke San Francisco, ini sebelah saya itu San Francisco. Jadi nggak ada yang jauh. Tapi mudah-mudahan nanti secara real saya punya kesempatan seperti yang dialami Mas Agus sekarang ini. Selamat mengikuti webinar yang sangat menarik. Saya kira nanti apa yang disampaikan oleh Mas Agus, saya harapkan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ini sudah 35 orang yang join, sudah bergabung di webinar ini. Saya kira nanti tidak hanya sekali Mas Agus, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin bisa untuk kami, sharing dengan kami, siap ya kalau kita undang jadi narasumber lagi ya. Baik, mungkin itu saja. Selamat mengikuti webinar. Dan waktu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri atas kata sambutannya. Baiklah, acara berikutnya sebelum Pak Agus memaparkan presentasi mengenai kuliah beasiswa LPDP, saya akan share mengenai CV Pak Agus. Oke, mungkin teman-teman ini kita kayak talk show aja ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung di kolom chat, atau misalkan kalian mau interaksi langsung, nanti tinggal dipin dan silakan nyalakan kamera. Pak Agus Hidayat, latar belakang pendidikan dari program Diploma 3 STAN tahun 1997 sampai 2000, lalu melanjutkan S1 di Universitas Medan tahun 2003 sampai 2006, dan menempuh pendidikan S2 di Jepang pada tahun 2012 sampai 2013, dan saat ini sebagai mahasiswa program studi S3 di Vienna University, Austria. Sebelumnya beasiswa yang pertama dari LPDP untuk program doktor 4 tahun dimulai dari 2020. Yang kedua ada beasiswa dari Jepang di tahun 2012-2013 dan beberapa prestasi dan penghargaan lainnya. Dan pengalaman bekerja sebelumnya Pak Agus bekerja di kantor pajak Aceh ya Pak, 2018 sampai 2020, dan beberapa pekerjaan lainnya di kantor pajak juga, mungkin penempatannya yang beda-beda ya Pak, di Medan, di Jakarta, dan di Aceh. Dan Bapak juga terakhir sebagai dosen di Magister Ilmu Ekonomi tahun 2015 sampai 2018, dan dosen perpajakan di Diploma 4 Keuangan tahun 2014 sampai 2018. Kira-kira ini CV dari Pak Agus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Agus. Pak Agus, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Martiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Kunawangsih, ya Bu ya, Ibu Martiani, teman-teman di program Diploma 4 Trisakti, Universitas Trisakti. Saya senang banget sebenarnya nih, sebetulnya ketika dikasih kabar sama Bu Martiani, waduh, inilah kesempatan saya untuk sharing ya Bu ya. Jadi sharing, jadi terus terang saya sangat senang kalau ada teman-teman yang mau S2 gitu, karena menurut saya kesempatan sangat banyak, kesempatan sangat luas, dan mungkin ada, kalau istilahnya di ekonomi itu asymmetric information gitu, jadi ada informasi yang nggak dapat di teman-teman, bahwasanya mungkin untuk dapat beasiswa tuh ada kemungkinan dan tidak terlalu, sebetulnya bukan sulit juga ya, bisa lah gitu. Tidak sulit, saya nggak bilang gampang, tapi bisa. Dan insya Allah nanti di pertemuan ini saya bisa menginspirasi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa gitu ya, dapat ide, dapat ide untuk bisa melanjutkan S3 ataupun S2 dimanapun berada. Sebentar, saya sepertinya salah sharing deh nih. Sebentar, stop. Oke. Tapi suara saya bisa didengar, teman-teman semua? Bisa jelas? Jelas, Oh, Mas ya. Agus. Jelas Pak, jelas. Oke. Jadi saya harus kasih tahu dulu ya ini ya. Kalau saya ngobrol kemarin ini sama Mbak Martiani nih. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri pakai ongkos sendiri, pakai biaya sendiri itu biasa. Gitu.
Tapi kalau kita ke luar negeri dengan apa namanya, dengan duit beasiswa bukan duit kita, nah itu baru luar biasa menurut saya. Itu jadi buat teman-teman ada tuh kesempatan untuk beasiswa ini. Sebentar. Oke. Jadi semangatnya kita adalah dapat beasiswa ya Mas Agus ya? Iya, karena kalau misalnya biaya sendiri akan mahal Bu, gitu. Itu akan sangat mahal gitu. Pasti, jadi ya. kalau bisa ya harus dengan beasiswa gitu. Gitu. Oke, bisa lihat share screen saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, oke. Nah, ini foto saya biar kalian tambah semangat ya. Jadi ini yang kiri waktu saya di Jerman, di Jepang, di Tokyo. Ini saya apa namanya, waktu lagi musim dingin. Jadi ngerasain salju pertama kali ini di sini. Gitu. Jadi itu waktu di Jepang, ini tahun dan ini waktu saya baru-baru ini di Austria. Tuh, ini di depan library. Ini library ini teman-teman. Jadi kebayangkan saya berada di dua tempat ini dengan gratis. Tuh. Jadi saya mau ngasih tahu sih, jadi ya teman-teman nih, saya kasih ini dulu ya paparan, nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya, bisa tanya jawab nanti mungkin setelah selesai paparan saya coba ini karena waktu saya juga nggak banyak ya, cuma 30 menit. Jadi menurut KB, kita harus bedakan dulu apa itu beasiswa, apa itu letter of acceptance gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu. Jadi menurut KBBI beasiswa itu adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Jadi ini beasiswa itu duitnya gitu, fundingnya. Dan beasiswa itu bisa untuk SMA, S1, S2, S3 atau postdoc. Nah, kebetulan saya di S3 dan saya encourage teman-teman di sini untuk S2 gitu, atau untuk Bu Martiani atau Bu Tri untuk postdoc gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mau ke mencari beasiswa, kita harus cek dulu beasiswa itu apa cakupan biayanya. Jadi hati-hati. Jadi ada beasiswa yang hanya yang bisa mencakup seluruh biaya gitu. Seluruh biaya bisa. Jadi kayak saya nih LPDP itu dia mencakup semuanya. Ada biaya pendidikan, dia dapat biaya pendidikan, biaya hidup, living cost dapat, termasuk biaya-biaya lain tuh ditanggung sama LPDP. Ada juga ini disebut full scholarship. Ada juga yang parsial. Yang parsial itu sebagian saja, misalnya dia hanya menanggung biaya hidup, dia hanya menanggung biaya pendidikan. Nah, pastikan teman-teman mencek dulu untuk cari beasiswa, dia full apa parsial gitu. Nah, yang full kebetulan saya LPDP full gitu. Nah, terus yang penting juga cek konsekuensi, itu penting ya buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah apply beasiswa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus balik ke Indonesia? Apa kita harus bekerja di tempat perusahaan yang memberikan beasiswa itu? Atau gimana? Itu penting juga. Gitu. Tapi mostly pemberi beasiswa itu biasanya mewajibkan kita untuk kembali ke Indonesia. Tapi tidak selamanya, mungkin beberapa tahun. Gitu. Jadi kita harus menerapkan ilmu yang kita pakai setelah kita keluar sekolah di luar negeri untuk diaplikasikan di Indonesia. Biasanya begitu. Tapi ini sayangnya nggak terlalu berat kok. Biasanya cuma setahun, 2 tahun. Tuh. Apa manfaat beasiswa bagi penerima atau bagi pemberi beasiswa? Nah, bagi penerima seperti saya, keringanan biaya sekolah, karena saya terus terang, saya nggak mungkin, walaupun saya kerja di Direktorat Jenderal Pajak, ya memang kita ada duit, tapi kalau untuk sekolah di luar negeri, saya rasa mending buat yang lain ya. Jadi, justru dengan adanya beasiswa itu sekolah jadi lebih jadi ringan, karena gratis, dibantu sama beasiswa. Dan ini dia yang penting ya, kadang-kadang juga buat prestis, kebanggaan. Gitu. Dan buat teman-teman yang bekerja di swasta, itu mungkin akan jadi portofolio yang bagus kalau misalnya kita lulusan luar negeri. Nah, kemarin sempat ngobrol sama Bu Martiani. Jadi memang kalau lulusan luar negeri itu sepertinya lebih dipandang dalam dunia bekerja, gitu, dalam dunia pekerjaan. Gitu. Jadi teman-teman kalau bisa lulus dari universitas di luar negeri, insya Allah portofolionya lebih kinclong lah ya, dan untuk mencari kerja mungkin lebih gampang gitu. Tuh. Terus apa? Mendapatkan relasi sama penerima beasiswa atau networking. Nah, ini saya rasakan banget nih. Ketika saya kuliah di Jepang, di S2, saya punya teman-teman dari berbagai negara. Jadi ketika kita misalnya mau diskusi masalah perpajakan, saya bisa tanya ke mereka di negara mereka bagaimana. Sekarang juga ketika di Austria, saya ketemu teman-teman dari negara Eropa. Ada yang dari Italia, ada yang dari Prancis, ada yang dari Austria, ada yang dari Rusia. Jadi itu menambah
khasanah berpikir gitu ya, khasanah berpikir, teman diskusi, networking itu ya. Jadi mereka tuh sekarang aja ini udah ngajakin saya, ayo Agus kapan kita ada waktu kalau udah agak lenggang kita ke Perancis, kita ke Italia gitu ya. Jadi which is very good ya buat kita. Dan yang paling penting juga ketika kita setelah apply beasiswa, terus kita pendidikannya lulus, beres, insya Allah tuh gaji kita atau income kita akan lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena kan tingkat pendidikan lebih bagus, ya otomatis honor atau fee atau gaji kita akan lebih tinggi ya gitu, tergantung dari jabatan nanti kita gitu. Dan saya sendiri juga akan mengalami itu gitu. Jadi kita tidak bisa munafik juga gitu. Dengan kita ikut beasiswa, harusnya di masa depan income kita harusnya lebih baik gitu dibanding kita ketika kita tidak sekolah atau pendidikan luar negeri dengan mendapatkan beasiswa. Dan yang paling penting menurut saya pengalaman hidup yang sangat berharga. Jadi ketika kita sekolah di luar negeri, ya saya sendiri merasakan saya lebih dewasa, lebih mandiri, ya, lebih sabar gitu ya. Jadi terus saya merasakan bagaimana ritme kerja orang Jepang waktu itu, bagaimana bertanggung jawabnya orang Jepang, bagaimana profesionalnya orang-orang di Austria, dan itu membuat kita, oh begini toh kalau di luar negeri ya gitu, yang akan menambah semangat teman-teman gitu ya untuk berkarya gitu ya. Tuh, jadi kita melihat, jadi bukan mungkin kalau di Indonesia kita kan mostly sama ya, mungkin ada yang rajin, ada yang sedang-sedang, ada yang mungkin kurang rajin, tapi begitu kita lihat di negara lain, ketika beda sistemnya, beda paradigma, beda pandangan, beda nilai-nilai, itu akan membuat khasanah berpikir kita lebih kaya. Dan itu pengalaman hidup yang sangat berharga, menurut saya. Dan yang nggak bisa dibeli sama uang, menurut saya ya. Itu. Nah, bagi pemberi beasiswa, ya pasti ya, kalau buat pemerintah Indonesia, orang-orangnya makin cerdas. Nah, ini kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, pembukaan. Baru peningkatan kinerja dari penerima beasiswa, misalnya kalau kayak saya nanti, beda dong ketika saya S2 sama saya S3, pasti ilmu saya akan lebih banyak waktu S3 dan akan lebih berguna buat Direktorat Jenderal Pajak tempat saya bekerja gitu. Dan buat itu buat kantor, atau kalau teman-teman nanti yang kerja di swasta mungkin akan jadi lebih ide-idenya lebih cemerlang. Kalau teman-teman nanti bisa punya wawasan yang lebih luas, nanti bisa mencari laba yang lebih memungkinkan untuk perusahaan gitu ya. Jadi menurut saya, dan makanya beberapa perusahaan mau menyekolahkan teman-teman gitu. Jadi bukan hanya government ya, perusahaan-perusahaan juga bisa loh menyediakan beasiswa. Terus promosi juga ya, promosi, karena di beberapa perusahaan itu ada namanya ya biaya sosial gitu ya. Mereka memang memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi atau karyawan-karyawan berprestasi. Jadi biar tahu eksistensinya mereka, bahwa mereka itu ada. Oke. Nah, ini beasiswa mungkin teman-teman bisa dapat semua nih ya. Beasiswa pemerintah ada, beasiswa swasta ada, beasiswa internasional ada, beasiswa perguruan tinggi ada. Nanti kita tinggal teman-teman cocokin. Teman-teman tuh bisa masuk yang mana nih gitu, teman-teman semua. Oke, kalau beasiswa pemerintah, ini biasanya dari pemerintah dananya. Contoh LPDP yang saya dapat. Nah, LPDP ini walaupun beasiswa pemerintah, tetapi tidak hanya PNS yang bisa dapat, teman-teman juga bisa dapat, swasta juga dapat, karyawan juga bisa dapat. Jadi bukan memang dananya dari pemerintah, tapi khusus LPDP bisa juga diterima oleh teman-teman khalayak ramai, swasta, jadi swasta juga bisa. Dikti, nah Dikti ini biasanya untuk dosen dan pengajar atau guru, mungkin Bu Martiani gitu atau Bu Tri pingin sekolah atau pingin postdoc, Dikti nih, dia spesial. Jadi memang ini untuk dosen atau guru atau pengajar, dan bukan hanya dosen pemerintah, tapi yang penting dosen swasta juga bisa. Biasanya yang ada NIDN atau NIDK-nya. Atau dari Bappenas atau lain-lain. Dan teman-teman silakan googling gitu ya. Silakan googling, itu banyak tuh. Itu ya. Nggak ada batas usia ya Mas Agus? Kalau untuk S3, kalau di kami 42, Bu. Kalau di kami 42, tapi kalau dosen itu waktu dikti saya 45 apa 48 gitu, Bu. Tapi untuk PhD, kalau untuk postdoc tidak ada batas. Aduh, saya udah 53, Mas. Mungkin untuk postdoc. Ada batas ya? Atau short course. Oke, saya terbang nyusul Mas Agus deh. Atau short course. Nah, ada yang juga swasta nih, karena biasanya kalau perusahaan itu ada namanya
CSR ya, CSR-nya kadang-kadang mereka pakai beasiswa. Ada juga dari Jarum tuh suka ngasih beasiswa tuh, tapi teman-teman mungkin akan kerja sama mereka beberapa tahun. Astra juga ada, gitu. BCA juga kemarin saya cek, Mandiri juga ada. Jadi teman-teman bisa cek tuh sebenarnya tuh, cek googling, dan biasanya kalau yang seperti ini ada kewajiban untuk bekerja setahun atau 2 tahun, tapi nggak lama. Maksudnya bukan selamanya harus kerja sama mereka, enggak. Jadi sebagian ya gitu ya, setahun 2 tahun lah gitu. Jadi jangan takut terbebani gitu. Jadi enggak. Nah, ada beasiswa sebagai internasional. ucapan terima kasih gitu ya Mas ya. Gimana Bu? Sebagai ucapan terima kasih gitu, ada ikatan berapa tahun bekerja di pemberi beasiswa gitu ya. Iya, karena ya pasti mereka menyekolahkan kan berharap ada sesuatu in return lah buat mereka ya gitu. Tapi kan nggak apa-apa, yang penting kan kita udah dapat ilmunya, dapat pengalamannya di luar negeri, ya kerja setahun 2 tahun dengan mereka, is okay gitu. Itu kan, habis itu kan kalian bisa bekerja di tempat lain kan gitu ya. Nah, ini beasiswa internasional. Nah, ini biasanya diberikan oleh negara-negara maju atau organisasi-organisasi internasional. Dan ini banyak sekali teman-teman. Dan Indonesia itu termasuk negara favorit gitu. So teman-teman nggak usah khawatir, jangan merasa ini Indonesia tuh sangat disenangi sama pemberi beasiswa. Kenapa? Karena kita itu negara terbesar empat terbesar dari segi penduduk banyaknya. Dan negara-negara itu sangat merasa berkepentingan supaya Indonesia maju. Nah, supaya Indonesia maju, dia akan menyekolahkan orang-orang berprestasi di Indonesia supaya membuat Indonesia maju. Gitu. Karena kalau Indonesia nggak maju, akan membebani negara juga, membebani dunia juga, gitu ya. Jadi lembaga-lembaga ini seperti World Bank, IMF, ADB, itu ada tuh jatah beasiswanya. Ini saya pernah dapat dari World Bank. Dari Jepang ada Monbuka Guso, ini dari Jepang, gitu. Chevening, Inggris, saya juga pernah dapat tuh Chevening Inggris, cuman saya nggak ambil karena saya dapatnya double, gitu ya. Saya dapat World Bank, saya dapat juga Chevening gitu. Jadi nggak boleh, jadi saya harus milih. Nah, kantor ternyata menyetujui yang World Bank. Nah, Chevening ini Inggris nih, khusus yang Inggris ini juga buat ini nih, buat teman-teman bisa nih, karena dia suka sama profesional muda. Itu karena teman-teman kan lulusan D4 yang bekerja di swasta, itu kan berharap nanti bisa jadi akuntan-akuntan atau tenaga-tenaga keuangan yang mumpuni di bidangnya. Jadi Chevening ini sangat suka nih, yang profesional. Di EED juga dari Jerman gitu. OEAD Austria, ini dia sukanya dosen. Stunet juga ada dari Belanda. Fulbright Amerika. Nah, Fulbright ini lebih suka ke human right gitu, ke dosen gitu. Tapi mungkin juga untuk profesional bisa. Tapi dari sini kalau yang paling besar chance-nya menurut saya buat teman-teman itu Chevening sama di EED. Chevening ini karena dia suka yang profesional, yang ke Inggris ini. Kalau World Bank, IMF, ADB dia lebih senang ke orang-orang yang kerja di government institution. Jadi nanti teman-teman jangan selesai dari sini terus stop ya, coba googling satu-satu nih, Nah, ini ada semua di di website-nya. Jadi kalau teman-teman tinggal klik Google muncul tuh semua tuh. Tuh, jadi banyak sekali funding yang mau memberikan dana buat teman-teman, ya. Baru beasiswa perguruan tinggi. Nah, ini Oke, sorry. Oke, ini biasanya diberikan untuk untuk orang-orang yang di kampus. Jadi mungkin Bu Martiani itu atau Bu Tri kalau misalnya ada kerjasama dengan kampus-kampus tertentu, nah kampus-kampus tertentu itu biasanya memberikan, kalau ada kerjasama dia mau tuh ngasih. Biasanya ke dosen atau model-model postdoc. Gitu, karena teman saya banyak yang dapat nih yang postdoc dari udah dosen gitu, dia 6 bulan, 3 bulan di sini gitu. Nanti balik lagi gitu. Nah, saya kasih tips and trick, karena itu nanti teman-teman bisa cari. Ya, teman-teman bisa cari. Dan ini yang mungkin dari saya ya. Jadi, kalau mau cari beasiswa, kalian harus pelajarin benar-benar. Beasiswanya itu apa yang dia tawarin. Fasilitas yang diterima, syarat-syaratnya, hak dan kewajiban sebagai penerima beasiswa, dan hal-hal lainnya. Itu kalian pelajari satu-satu. Nah, misalnya kayak tadi saya bilang, kalau kalian profesional muda, jangan apply Dikti, karena Dikti khusus dosen. Mungkin kalau profesional muda lebih cocok Chevening atau di EED atau Australian Award, saya lupa masukin. Australian itu juga ada AAS. Nah, itu juga senang untuk profesional muda gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk yang dosen gitu, yang pengajar itu dia udah pasti di Dikti gitu. Jadi teman-teman kalau yang bukan dosen jangan salah apply gitu maksud saya. Baru setelah paham, baru teman-teman akan tahu, oh saya pantasnya di sini, saya cocoknya di sini gitu ya. Itu nanti teman-teman pasti ketemu deh.
gitu. Terus karena udah tahu, udah googling, udah pelajari, nanti siapin syarat-syaratnya. Siapin syarat-syaratnya, penuhi, nanti ada semua lengkap di situ syaratnya apa. Nanti kita lihat syarat-syaratnya ya setelah ini ya. Nah, terus ya rajin-rajin Google. Karena sekarang tuh teman-teman ya, kita tuh di era informasi, keterbukaan informasi, dan kita bukan kayak negara lain. Ada beberapa negara yang kita dihalangi untuk buka website-website tertentu. Kalau kita tuh Indonesia termasuk yang bebas, jadi teman-teman bisa Google, apa aja bisa di Google kan? Tuh dari situ nanti akan kelihatan gampang, oh ini gitu ya. Yang penting apa namanya mau berusaha. Saya dulu waktu mencari beasiswa tuh saya spesial tuh paling nggak 2 jam 3 jam sehari Google cari mana funding, mana beasiswa. Jadi memang harus cari. Tuh dan ada Google itu ya. Baru berusaha dan berdoa ini penting banget ya. Jadi nanti teman-teman usaha dan jangan lupa berdoa karena saya yakin saya bisa sampai di sini juga karena doa saya, doa ibu bapak saya, doa istri saya, doa mertua saya. Jadi orang-orang yang kita kasih itu pasti mendoakan kita ya, dan kita mintalah mereka berdoa untuk kesuksesan kita. Itu menurut saya, itu yang secara general, jadi teman-teman bisa tahu ya, jadi kebayang, kalau kita mau sekolah ke luar negeri, ya harus cari beasiswa. Kalau versi saya, kalau biaya sendiri, oke, mungkin bisa ya, mungkin ada teman-teman yang mampu, gitu ya, tapi kalau saya sih, beasiswa. Gitu, karena dananya ada, fundingnya ada, ya kita tinggal apply. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan beasiswa itu? Nih, saya kasih beberapa tips ya. Ya, tips peluang untuk lulus, persiapan diri, persiapan aplikasi yang berkualitas, terus bagaimana triksnya supaya dapat beasiswanya, kita harus proaktif, terus kita harus menjalin hubungan baik dengan alumni. Nah, ini tipsnya ada 6, kita bahas satu-satu. Kalau saya terlalu cepat bilang ya, saya ngejar 30 menit sih biar tanya jawabnya lebih ini ya. Nah, peluang untuk lulus. Peluang untuk lulus ya. Jadi kalian harus paham kuota kelulusannya. Cari kuota kelulusan. Cari informasi berapa kuota kelulusan yang diberikan. Semakin besar kuota, semakin besar kemungkinan untuk lulus. Jadi kayak LPDP itu dia tuh banyak banget. Kuotanya paling besar LPDP. Jadi dia kalau kita lihat funding yang paling kaya sekarang itu LPDP. Jadi dia sangat banyak meluluskan orang dalam setahun itu karena duitnya memang banyak LPDP. Dan apa namanya? Uang tunjangan juga termasuk gede gitu ya LPDP itu ya. Jadi teman-teman cari, tapi kayak si Chevening juga gede, itu minimal 50 orang lulus, 50 sampai 100. Chevening itu juga gede, banyak yang lulus. Kalau Fulbright juga mungkin banyak, yang dikit tuh kayak World Bank itu nggak terlalu banyak gitu, karena makanya World Bank itu lebih suka orang-orang yang bekerja di government gitu ya. Itu World Bank, IMF itu dia lebih sedikit ininya. Jadi teman-teman harus jeli gitu ya. Yang banyak tuh LPDP, Chevening, terus DAA di Jerman juga, dan AAS tuh Australia itu juga banyak. AAS tuh Australia juga banyak. Jadi itu kalau dari kami aja itu kami dari DJP aja itu bisa sampai 50 orangan gitu. Jadi dia bisa sampai 100, 200-an tuh yang dapat beasiswa. Itu. Jadi teman-teman harus jeli cek berapa yang diterima gitu, cek sama penerimaan tahun lalu gitu ya. Nanti kalau di waktu cari beasiswa nanti di website itu biasanya ada namanya FAQ gitu ya. Jadi question and answer. Jadi nanti biasanya itu berapa kuota yang lulus. Nanti biasanya dia bilang tahun ini belum tahu, tapi tahun lalu sekian orang. Jadi semakin besar kuotanya, semakin besar teman-teman kemungkinan untuk lulus. Nah, itu dulu satu. Oke. Terus saya tadi sudah terangkan tadi ya, preferensi penyelenggara beasiswa. Jadi saya sudah kasih tahu ya, kalau Dikti lebih senang untuk guru dan dosen. Chevening lebih senang profesional muda. AAS, DAD itu lebih senang profesional. Oke. Baru beasiswa Jarum itu untuk mahasiswa berprestasi, itu biasanya tapi harus bekerja di Jarum gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman sering buka, teman-teman akan tahu ruhnya itu. Saya kenapa tahu ini? Karena saya sering buka dulu. Oh, saya bisa Chevening, saya nggak bisa Dikti karena Dikti untuk dosen yang udah ada NIDK. Saya walaupun dosen waktu itu kan belum ada NIDK gitu. Jadi oke, saya nggak bisa Dikti, tapi saya bisa LPDP, saya bisa Chevening, saya bisa World Bank. Nah gitu. Hal-hal itu yang saya pelajari ketika saya googling sendiri. Itu googling sendiri, dan teman-teman tuh bisa googling sendiri gitu ya, sambil waktu luang misalnya jam istirahat atau lagi iseng-iseng di weekend, coba googling tuh.
Nah, setelah googling tahu beasiswa mana yang mau dituju nih, step kedua. Siapkan syaratnya. Tuh. Yang paling utama kemampuan bahasa asing. Kenapa? Karena kita mau sekolah ke luar negeri. Ya kita harus cocokin dengan bahasanya apa di sana. Gitu. Mostly sih bahasa Inggris. Menurut saya cukup kuasai bahasa Inggris satu aja udah bisa sih menurut saya. Ya kalau misalnya teman-teman mau bahasa Jerman, Prancis, USA ya boleh lah ya. Tapi saya sendiri hanya dengan modal bahasa Inggris saya udah bisa ke beberapa negara ya gitu ya. Jadi menurut saya bahasa Inggris sih paling utama. Tapi kalau teman-teman punya keleluasaan untuk belajar bahasa lain ya silahkan. Itu. Jadi kayak Jerman, Prancis, USA, Jepang. Nah, misalnya kalau mau ke Jerman nih di EED dia mensyaratkan sih bisa bahasa Jerman gitu ya. Prancis ada juga nih Prancis tuh dia mensyaratkan, USA bisa bahasa Inggris, Jepang. Nah, Jepang tuh kalau dia yang mau buka kursus harus bisa bahasa Jepang gitu. Korea juga ada nih, Koicha gitu ya. Korea, tapi kayaknya dia nggak wajib bahasa Korea deh kalau yang Korea. Arab. Nah, oh iya saya lupa ngasih tahu, saya kebetulan kemarin ngobrol sama teman saya yang lagi kuliah di Yordania. Kalau teman-teman bisa bahasa Arab itu funding banyak banget buat teman-teman ya untuk memperdalam ekonomi Islam. Mana tahu ada yang tertarik nih ya. Ada yang tertarik dari accounting, dari diploma 4 keuangan, tertarik untuk S2 ekonomi syariah, itu banyak banget tuh di negara-negara Arab gitu ya. Itu banyak banget fundingnya asal bisa bahasa Arab. Asal bisa bahasa Arab. Gitu. Jadi saya juga kaget ternyata wah bisa ya. Nah, saya kepingin nih salah satu anak saya tiga laki-laki ya. Salah satu harus belajar ekonomi Islam deh ya gitu biar ada yang bisa diversifikasi gitu ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman ada yang bisa bahasa Arab, banyak sekali funding dari pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, gitu banyak tuh. Banyak. Singapura itu juga bahasa Inggris ya, Singapura gitu. Kalau misalnya nggak mau jauh-jauh di Singapura tuh juga ada tuh di Lee Kuan Yew, di NTU tuh banyak tuh. Tapi biasanya untuk mahasiswa berprestasi yang lulusan SMA gitu. Itu ya. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya penting. IELTS or TOEFL sama aja. Teman-teman mau pakai IELTS boleh, mau pakai TOEFL boleh. TOEFL nanti ada dua, paper based sama internet based. Dua-dua sama-sama bagusnya, dua-dua sama-sama diterima, yang cocok-cocokan. Kalau saya lebih suka IELTS. Saya cocoknya IELTS. Istri saya cocoknya TOEFL gitu. Jadi ya cocok-cocokan aja, tapi dua-dua sama gitu ya. Jadi nggak usah yang terlalu terkotak-kotak gitu. Baru setelah itu, setelah kemampuan bahasa Inggris, nah persiapan nilai akademis nih penting ya, akademis dan non akademis. Apa kalau teman-teman berarti IPK. Usahakan IPK-nya minimal 3,3. Gitu. Karena funding itu dia mintanya di atas 3. Ada yang bilang 3,0 sih, 3,0 gitu ya. Tapi saya sih amannya di atas 3,3. Kalau bisa di atas 3,5. Nah, itu udah ini karena dia biasanya mensyaratkan itu IPK. Baru yang kedua keaktifan di organisasi, non akademis. Jadi gini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman di OSIS atau di organisasi kemahasiswaan. Nah, itu tuh penting loh ternyata. Karena funding ini biasanya dia tuh mau berikan beasiswa ke beberapa orang yang punya potensi. Satu, dia punya potensi untuk mentransfer knowledge, untuk men-sharing knowledge, men-sharing ilmu, membagi ilmu. Makanya dia selalu berikan ke dosen, ke guru, karena kalau dosennya pinter, dia akan mengajarkan ke anak-anak muridnya, ke mahasiswanya. Tuh, makanya funding itu selalu cari yang itu yang pertama. Yang kedua, orang yang akan menguasai di bidangnya, jadi truly profesional. Itu makanya kayak Chevening gitu ya, kayak Chevening, kayak AAS yang dari Australia itu dia senang orang-orang pintar di bidangnya. Jadi kalau teman-teman nanti sekarang jadi akuntan, jadi manajer keuangan, jadi orang yang tahu tentang saham segala macam, dia akan senang orang-orang yang menguasai di bidangnya karena nanti orang-orang itu akan memberikan ide-ide untuk membuat peraturan di bidang itu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ada kemampuan untuk menjadi profesional yang qualified di bidangnya. Terus yang ketiga, orang yang punya potensi untuk menjadi leader, pemimpin. Gitu. Jadi funding itu selalu lihat itu. Jadi anak ini punya potensi jadi leader nggak? Gitu. Karena kalau dia jadi leader, dia bisa memimpin ke arah yang baik. Biasanya funding itu akan memberikan semangat, bersemangat untuk memberikan funding. Jadi misalnya kalau teman-teman mau dapat beasiswa, teman-teman cek apakah kita punya kemampuan untuk men-sharing knowledge, apakah kita punya kemampuan untuk menjadi profesional,
Apakah kita punya kemampuan untuk menjadi pemimpin? Nah, kalau teman-teman punya salah satu gitu dari 3 kriteria itu, bisa dapat beasiswa. Itu yang saya pelajari. Kenapa ya orang ini dapat? Kenapa teman saya ini nggak dapat? Kenapa saya dapat? Kenapa ini dapat? Itu saya lihat ini sifatnya mereka gitu. Oh, dia tuh punya potensi untuk men-sharing knowledge. Orangnya tuh sangat senang berbagi. Oh, orangnya tuh dia sangat kalau bekerja tuh sangat meticulous gitu. Jadi dia benar-benar tekun, rajin. Jadi dia tahu celah-celahnya. Oh, makanya dia dapat gitu ya. Oh, ini orang ini punya potensi sebagai leader nih gitu karena dia punya jiwa kepemimpinan. Jadi saya selalu ketemu orang-orang yang lulus beasiswa itu pasti mereka punya minimal 1 dari 3 potensi itu. Gitu. Dan itu bisa tertera atau terlihat ketika teman-teman punya CV di bidang non akademik. Selain yang akademik tadi ya, yang nilai di IPK gitu ya. Nah, oke nih, teman-teman udah nyiapin nih. Oh Pak, saya udah belajar nih. Saya udah belajar IELTS, saya udah belajar TOEFL atau TOEFL. Saya udah siapin ini Pak, CV saya udah punya pengalaman ini gitu ya. Nah, terus apa? Nah, ini syarat kedua. Kalian harus buat research gitu. Ya, membuat research proposal. Jadi syarat-syarat itu biasanya dia akan minta research proposal dan minimum kriteria tadi IELTS atau TOEFL. Jadi, nah ini yang penting nih. Kalian harus buat riset proposal. Kenapa? Misalnya, saya mau ke Jepang. Kalau saya bilang saya mau ke Jepang atau saya mau ke Austria, Pak Agus ngapain ke Austria? Saya pengen jalan-jalan. Ya itu jangan dibilang gitu ya. Walaupun saya memang hobinya jalan-jalan ya, tapi itu jangan dikatakan. Itu efek sampingnya. Efek sampingnya ketika kita di sini otomatis kita jalan gitu ya. Nggak ke kampus aja kita jalan gitu ya. Jadi bonus ya Mas Agus ya. Gimana Bu? Jadi jalan-jalan itu bonus. Bonusnya, walaupun kita hobinya jalan-jalan, jangan dikatakan itu di riset proposal. Saya harus kasih tahu itu ya. Kalau nanti, wah ini anak mau jalan-jalan, jangan. Gitu. Jadi jalan-jalannya bonus. Gitu. Dan teman-teman harus buat esai yang menyatakan kenapa sih teman-teman harus sekolah di luar negeri. Gitu. Why? Itu yang paling penting. Kenapa harus sekolah di Jepang? Kenapa harus sekolah di Austria? Kenapa saya harus pilih Jepang? Karena di Jepang itu, pertama dia salah satu negara Asia yang sistem perpajakannya paling bagus, yang dia mampu membangun ekonominya dari yang luluh lantak ya dari tahun 1944 yang dia dibom sama Amerika tahun 45 dan dia tuh bisa bangkit dan itu bagus. Saya ingin pelajari bagaimana Jepang bisa bagus, bagaimana sistem pajaknya. Nah itu yang saya ungkapkan kenapa harus ke Jepang gitu. Nanti terus ya karena itu saya ingin belajar di Jepang tuh begini. Terus nanti kalau udah belajar di Jepang, kalau cocok saya aplikasikan di Indonesia. Nah itu isi esai yang bagus. Atau kenapa saya pilih Austria? Karena Austria itu international taxation-nya paling bagus. Tuh, ya paling bagus. Jadi seminar-seminar, baru conference itu banyak di Austria untuk ahli-ahli hukum pajak internasional. Itu banyak di Austria gitu. Jadi pada ngumpul di sini. Jadi untuk international taxation itu Austria paling bagus gitu, paling lengkap. Profesor-profesor ngumpul di sini gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus camkan dalam esai. Nah, jadi kenapa pilih negara tersebut? Terus apa gunanya buat teman-teman? Kalau saya ya pasti buat pribadi, buat institusi. Kalau teman-teman buat pribadi, buat masyarakat luas gitu. Dan nanti kembali teman-teman akan mendedikasikan ilmu yang teman-teman dapat untuk Indonesia atau untuk society. Teman-teman nanti yang bergerak di bidang akuntan, bidang ilmu keuangan, kalau saya menguasai ini Pak, nanti akan saya kasih tahu ke teman-teman saya yang profesinya sama, di gabungan profesi saya yang ini. Jadi gini loh di negara lain tuh udah begini gitu ya. Jadi itu yang membuat teman-teman akan sangat seksi ya, berharga di mata pemberi funding, pemberi dana. Gitu. Jadi isi esainya itu kenapa harus di negara itu? Apa gunanya buat teman-teman secara pribadi? Apa gunanya buat teman-teman buat Indonesia? Dan apa yang akan teman-teman lakukan setelah pulang dari sekolah nanti? Nah itu yang penting. Tuh ya. Jadi itu isi esainya. Simpel sebenarnya kan kalau teman-teman tahu aja apa yang mau dilakukan pasti bisa. Tuh. Dan yang kedua ya tadi ya IELTS sama TOEFL harus nilainya bagus. Ada certainnya dan ini sendiri juga nggak gampang loh teman-teman ya. Bukan tidak mungkin, tapi juga tidak gampang. Saya belajar IELTS
untuk menaikkan, saya belajar ya TOEFL untuk menaikkan dari 500 ke 550, saya belajar setahun. IELTS dari 6,5 ke 7 saya belajar tuh 6 bulanan gitu ya. Jadi itu butuh proses dan capek memang. Tapi sepadan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa siapkan ini dulu, IELTS atau TOEFL kalau yang belum punya. Gitu. Baru yang kedua, nah ini penting, makanya kita tuh harus hormat sama Bu Martiani, kita harus hormat sama Bu Tri, gitu. Kita harus hormat sama dosen-dosen, bukan hormat dalam artian gila hormat gitu, bukan ya. Kita harus respect kepada mereka. Kenapa? Karena kita butuh mereka untuk memberikan rekomendasi. Jadi teman-teman waktu di E4 kemarin, siapa dosen yang bisa kasih rekomendasi? Siapa dosen pembimbingnya? Gitu. Nah dia bisa kasih rekomendasi nggak? Gitu. Yang baik buat kita. Karena nanti untuk beberapa beasiswa, rekomendasi itu langsung dari dosen ke fundingnya, tidak melalui teman-teman. Jadi itu rahasia. Kayak saya waktu apply S3 ini, saya dapat rekomendasi dari 2 dosen di Jepang. Dan itu mereka kirim langsung ke kampus saya. Gitu. Jadi saya nggak tahu isinya apa. Apa mereka tulis tentang apa. Tapi saya yakin saya berhubungan baik dengan mereka. Saya hormat, apa yang mereka minta saya kerjakan, saya diskusi. Ya standar sih. Bukan harus yang cari muka atau apa. Enggak, ya standar aja. Kita jadi mahasiswa, itu jadi kita baik-baik sama mereka. Gitu. Baik dalam arti kata, bukan yang aneh-aneh ya, menurut gitu. Jadi bisalah gitu berdiskusi dengan baik, bisa brainstorming gitu ya, sopan gitu ya. Jadi kesannya baiklah dari dosen pembimbing, dari ketua program, dari ketua jurusan gitu ya. Itu harus ada kesan yang baik karena kita butuh minimal 2 rekomendasi. 2 rekomendasi. Ya. Oke. Nah, ini yang penting buat teman-teman karena saya pernah melakukan kesalahan ini, makanya saya senang banget nih Bu Tri sama Bu Martiani. Saya tuh kemarin waktu apply sempat salah strategi. Jadi saya apply ke satu beasiswa gitu ya, atau ke satu kampus. Nah, jadi teman-teman tuh harus apply banyak-banyak, tebar jaring. Kalau udah tahu tadi, jadi bisa apply LPDP barengan, bisa apply AAS, bisa, nggak ada masalah gitu. Tapi pastikan syarat-syarat sudah terpenuhi ya, gitu. Karena semakin teman-teman banyak mendaftar, semakin kemungkinan lulus semakin tinggi gitu. Tapi ada juga orang yang berstrategi gini. Kalau ini nanti lihat syarat umur. Kalau umurnya udah pendek, udah deket, jadi mungkin bisa sekaligus. Tapi kalau umurnya masih panjang, mungkin bisa satu-satu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kenapa saya nggak lulus di beasiswa ini? Nanti kita bisa belajar. Oh karena ini. Jadi ketika kita apply ke beasiswa yang lain, kita tidak mengulangi kesalahan itu. Gitu, itu bisa juga begitu. Tapi itu buat yang umurnya masih muda. Kalau umurnya udah kayak saya kemarin, udah tinggal ini waktu itu Putri, saya dari umur saya harus 42 harus sudah dapat. Nah, saya 40 tuh udah yang sibuk apply kan. Jadi cuma punya waktu 2 tahun harus dapat. Nah, saya apply banyak-banyak. Tuh, ya. Jadi ini tergantung situasi dan kondisi teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, terus ini penting ya, bersifat proaktif. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya, cari informasi. Tuh, jadi apalagi sekarang udah ada internet ya. Zaman saya dulu waktu mau awal-awal mungkin agak susah ya. Zaman saya dulu tuh kita internet nggak sebanyak ini waktu saya masih muda ya. Kalau teman-teman sekarang kan tinggal buka aja Google, udah muncul tuh semua tuh. Ya kan? Tuh. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya terutama dari internet gitu. Terus jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Nah, ini atau menjalin komunikasi dengan penyelenggara beasiswa, kirim email. Bertanya apabila ada yang kurang jelas. Jadi ini memang kelemahan orang-orang Indonesia ya. Malu, segan gitu. Nggak perlu gitu ya. Kalau di sini tuh kita proaktif aja, ngomong aja. Jadi tanya, sepanjang kita tidak merugikan orang lain, sepanjang kita sopan, tanya. Kenapa saya nggak lulus? Kapan buka pengumuman? Apa syarat utama? Bisa tanya. Tanya ke funding itu, kirim aja email. Biasanya kalau teman-teman nanti buka website-nya itu ada if you have further question gitu, please email us at. Nah, itu nanti mereka akan jawab. Itu. Ini mereka sangat profesional. Jadi jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, tanya aja. Gitu. Latihan nulis juga, latihan nulis bahasa Inggris. Gitu ya, latihan nulis bahasa Inggris. Baru yang keempat, ingat kesusahan ada di tangan Anda. Ya, bukan orang lain. Saya cuma bisa ngasih tahu, saya cuma bisa ngasih hidayah, ngasih petunjuk ya. Saya bisa kasih jalan, tapi yang harus berusaha teman-teman. Gitu, yang harus capek-capek nyari itu teman-teman. Karena saya bisa kayak gini juga nyari gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti
mau diskusi, ketika kita nyari nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau mungkin kita mau diskusi sama teman yang udah pengalaman atau senior yang udah pengalaman bisa. Tapi mostly kita cari dulu itu. Karena kalau kita kebanyakan nanya juga gitu ya, senior juga nanti, aduh cari ada deh di website. Nah, suka bilang begitu gitu. Jadi usahakan teman-teman cari dulu. Nanti kalau ada yang mentok baru diskusi gitu. Jadi memang kita sendiri tuh yang harus berusaha. Tadi kan mulai cari beasiswa, gitu ya, mulai belajar bahasa Inggrisnya, gitu ya, mulai kita buat research proposal, gitu ya, itu kita sendiri yang berusaha, gitu. Bisa nanti minta tolong teman yang udah pengalaman atau sendiri yang udah pengalaman, tapi kita minimal udah tahu nih, ini loh yang saya udah buat kayak gini, gimana menurut abang, menurut kakak, menurut bapak, menurut ibu, gitu, bagus nggak, gitu. Jadi kita harus udah buat dulu, itu. Nah, ini ya, ini juga tips yang baik, tips yang menurut saya berpengaruh sekali. Jadilah hubungan baik dengan alumni. Gitu. Jadi kan kalau teman-teman nanti lihat websitenya, biasanya di website itu ada tuh alumni. Kalau kira-kira teman-teman ada yang kenal, saya kenal dengan bapak ini, saya kenal dengan ini. Nah, coba kontak beliau. Itu biasanya orang-orang tersebut, orang-orang yang udah pernah dapat beasiswa, dia akan sangat senang sekali sharing bagaimana dia mendapatkan. Itu akan sangat senang sekali. Itu ya. Makanya ketika saya di Bu Martiani hubungin, saya senang gitu. Oh iya, gitu. Saya bisa kasih tahu ke teman-teman, gitu ya. Terus jadilah hubungan baik ya. Hubungan baik itu nggak mesti yang aneh-aneh. Pokoknya ya sewajarnya lah ya. Gitu. Terus gali pengalaman mereka, tips and trick untuk mendapatkan beasiswa. Karena kalau yang umum-umum kan ada tuh di website. Nah, nanti teman-teman bisa tanya satu persatu ke mereka. Kenapa sih abang bisa lulus? Kenapa sih mas bisa lulus? Kenapa sih mbaknya bisa lulus? Pasti mereka akan punya sesuatu yang bikin kita kadang-kadang amazed gitu ya. Amazed, oh iya ya gitu. Aku sih lulus gara-gara ini sih gitu. Pasti nanti akan cerita gitu. Dan apa yang terjadi sama saya belum tentu terjadi sama teman-teman atau penerima beasiswa yang lain. Jadi beda-beda. Gitu. Nanti kalau teman-teman makin sering berdiskusi, akan makin sering wawasannya akan meningkat. Kalau seperti ini kan jadi beban kita juga. Artinya mahasiswa segini banyak, tapi ternyata pas-pasan gitu loh. Gimana? Oke. Lanjutkan Pak, mungkin Pak. Oh bukan ke saya berarti ya. Baru yang keempat, bersikap sopan dan tunjukkan kemauan untuk belajar. Jadi kayak kita nih kan misalnya mau belajar, kalau bertanya dengan cara yang santun gitu ya. Jadi yang adalah selamat siang Pak, gini. Jangan yang kata-kata yang ini gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang yang lagi sekolah itu pressure-nya emang tinggi gitu, apalagi kalau kayak S3 gitu ya gitu. Kalau S2 tuh enak, santai, nyantai. Makanya saya kasih tahu deh, teman-teman tuh harus dapat S2 deh minimal. Karena kalau S3 tuh memang udah agak berat gitu ya. Kalau S2 tuh menurut saya ringan gitu ya, nggak terlalu susah gitu. Jadi teman-teman saya yakin untuk S2 bisa dapet deh. Gitu. Kalau untuk S3 memang agak fight-nya agak strong ya, strong will-nya harus tinggi. Jadi kadang-kadang orang-orang yang lagi sekolah itu biasanya under pressure atau pas dia lagi ujian, tanya dulu, Bapak atau Kakak lagi sibuk nggak? Kalau enggak, itu saya mau nanya ini gitu ya. Kadang-kadang dia pas lagi ujian nanti ya lagi ujian nih minggu depan bisa ya gitu, atau 2 hari lagi gitu. Jadi kita buat janji lah sama mereka. Jadi sopan gitu ya. Karena bukan mereka nggak mau, kadang-kadang mereka lagi deadline, ada ujian, ada ini gitu ya. Tuh. Saya kira itu apakah melebihi 30 menit, Bu Martiani? Pas. Enggak, Pak, pas. Pas, oke. Ada yang kurang boleh di-share lagi, Pak. Kalau misalnya nanti ada yang, nah ini jadi saya lebih senang ini tanya jawab ya. Oh, udah ada pertanyaan nih. Saya jawab langsung Bu Martiani di chat. Boleh, aku bacain dulu ya Pak. Jadi udah ada 2 yang bertanya. Yang pertama dari Viftah. Kayaknya ini mahasiswa Bapak juga deh. Oke, halo semuanya, selamat sore Pak Agus, saya Viftah, mau tanya, mayoritas dari semua jenis beasiswa tersebut yang Bapak jelaskan, apa ada sistem drop out apabila tidak memenuhi standar prestasi tertentu, dan biasanya kita sebagai peserta penerima beasiswa direview berdasarkan apa, terutama yang sepenting. Terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu ya. Drop out-nya itu biasanya bukan dari beasiswanya, dari kampusnya. Gitu. Jadi kan kalau beasiswa itu kan dia hanya memberikan duit ya, funding.
Jadi sepanjang nilai IPK kita bagus, di atas 2, lah ya, sama lah kayak di Indonesia, minimal B gitu ya, minimal B itu jadi apa namanya ya, nggak drop out gitu. Jadi funding biasanya nggak terlalu push ke situ ya, kampus biasanya yang akan minimal lulus ini gitu. Jadi selama teman-teman kuliah nanti S2 akan ada certain requirement ya, biasanya sama sih kayak IPK. IPK-nya minimal sekian gitu. B sih, rata-rata B. Dan teman-teman harus ingat, jarang sekali drop out, kecuali kelewatan banget. Kecuali kelewatan malesnya, kelewatan mainnya, itu yang saya tahu ya. Saya lihat beberapa teman saya waktu di Jepang S2 itu ya, secara ini sih mereka nggak terlalu cerdas, nggak terlalu pinter ya, maksudnya gini. Tapi karena dia tekun, rajin gitu, mau belajar. Jadi itu diskusi gitu. Kalau dia nggak ngerti itu diskusi, dia cerita ini gimana ya ini. Nah itu ketika dia kerja keras tuh nilainya bagus kok. Jadi mostly itu dia itu drop out gara-gara nggak serius. Kebanyakan main, kebanyakan jalan. Itu. Tapi itu pun bukan drop out, jadi nilainya mungkin cuma C gitu ya, atau B gitu ya, B- gitu. Padahal sebetulnya kalau dia serius, dia bisa dapat A plus gitu. Padahal dari segi kepintaran nggak. Jadi gini ya, saya juga belajar nih buat teman-teman ya, jadi jangan ada rasa minder. Untuk S3 sendiri, itu nggak ada hubungan sama kepintaran, nggak ada hubungan sama sekali. Kita mah standar-standar aja. Tapi apa? Dengan rajin. Konsisten, ngulang terus belajar, nggak ngerti cari lagi, konsisten, ngulang terus. Itu yang menurut saya yang paling penting yang saya dapat ya selama 9 bulan di sini, dan itu selalu nasihat dari teman-teman saya. Untuk sekolah itu nggak perlu pinter untuk nggak, maksudnya pinter standar lah ya, maksudnya nggak perlu pinter-pinter banget, tapi konsistensi, yang mau belajar terus itu ngulang terus, itu yang menurut saya. Jadi jangan khawatir kalau ada DO, jangan khawatir. Terus pertanyaan keduanya, untuk chevening. Chevening itu dia lihat, kalau saya waktu itu, dia lihat, kalau menurut ini pengalaman saya chevening ya, dia lihat karena saya punya potensi untuk menjadi leader. Jadi karena saya kerja di kantor pajak, terus saya waktu itu membuktikan ke chevening saya bisa menguasai bidang itu. Jadi waktu itu saya ambil tentang perubahan IFRS, dari GAAP ke IFRS gitu, saya ambil itu, jadi saya bisa terangkan ke mereka nanti implikasinya ke pajak tuh kayak begini. Jadi mereka melihatnya itu, nih orang nanti akan belajar dari Inggris, ilmunya akan bisa dia aplikasikan di Indonesia. Jadi dia akan lihat nih orang mau belajar, sepanjang kita nunjukin memang kita serius mau mempelajari hal itu, kayaknya chevening kasih deh waktu itu ke saya. Itu jadi gara-gara itu sih. Jadi saya ngelihatnya waktu itu saya, karena saya kalau waktu itu Indonesia masih mau mengadaptasi pakai IFRS dari yang sistem Amerika kan. Nah, saya singgung dari pajaknya dan mereka kasih ke saya. Saya nggak saya ambil karena double sama World Bank. Tapi itu sih, kalau chevening lihatnya dari potential leader, karena kalau dari yang IELTS, dari IPK itu standar semua. Tapi ketika teman-teman bisa membuktikan bahwa nanti kalau saya keterima dari chevening, saya bisa jadi profesional muda yang ini loh. Nah, itu tunjukin. Waktu interview, tunjukin. Saya kira itu untuk pertanyaannya Vifta. Terima kasih Pak Agus untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak. Halo Pak Agus, saya mau tanya, kalau di LPDP yang saya tahu itu harus ada LOA untuk start untuk mendapatkan LOA tersebut bagaimana ya Pak? Dan untuk esai biasanya banyak sekali bimbingan terkait pembuatan esai seperti di Indonesia mengglobal. Kalau Bapak sendiri terkait esainya bagaimana Pak? Apakah ada bimbingan saat dulu pertama kali mendaftarkan beasiswa atau bagaimana Pak? Okay. Very good question, I like it. Jadi kalian menyimak ya, saya senang nih gitu ya. Mbak Fauziah, jadi gini Mbak Fauziah. Dulu LPDP itu tidak mewajibkan LOA. LOA itu apa? Jadi kalian harus tahu dulu ya. LPDP kan funding, dana. Dia penyedia dana. LOA itu yang ngeluarin bukan LPDP, tapi kampus. Jadi kampus yang ngeluarin LOA. LOA itu namanya Letter of Acceptance, bukan Letter of Agreement. Letter of Acceptance. Jadi unconditional LOA. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bahwa kita udah diterima di kampus itu, gitu. Kita udah diterima di kampus itu namanya LOA.
Dan tidak ada, kalau namanya unconditional LOA berarti kita udah diterima full. Jadi ada yang namanya conditional LOA. Conditional LOA itu ada yang kurang, misalnya bahasa Inggrisnya kurang. Biasanya bahasa Inggris sih yang kurang gitu, kurang sekian. Tapi dia udah diterima, tinggal dia perbaiki bahasa Inggrisnya. Nah, untuk dapetin LOA kita harus apply ke kampusnya. Jadi biasanya dia mensyaratkan apa? Biasanya nanti tergantung kampus masing-masing. Syaratnya hampir sama ketika kita mau dapatkan funding beasiswa. Yang pertama, nilai bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL. Yang kedua, research proposal yang kita buat tadi. Yang ketiga, 2 rekomendasi. Biasanya itu. Tuh, 2 rekomendasi dari dosen sebelumnya. Nah, dari dosen pembimbing atau dosen sebelumnya. Itu biasanya untuk mendapatkan LOA, kampus-kampus itu menyarankan itu. Terus, oh iya satu lagi, biasanya untuk dapetin LOA, dia akan minta ijazah kita ditranslate ke bahasa Inggris. Gitu. Saya rasa di D4 ada tuh ya, kalau misalnya dari bahasa Indonesia mau diubah ke bahasa Inggris, ada kan ya Bu Tri ya? Ada layanannya kan ya? Bisa Pak, bisa. Itu bagus kalau udah ada layanan dari Trisakti, enak tuh. Jadi kita nggak perlu ke certified apa namanya? Spon translator. Kalau dapat dari kampus nggak perlu ke spon translator. Gitu. Jadi itu biasanya tambahan. Biasanya sekarang seperti itu Pak Agus, Mas Agus. Di perguruan tinggi kok standarnya double in Indonesia dan in English. Mantap. Nah, kalau udah itu sangat membantu sekali. Jadi teman-teman ketika udah dapat LOA baru sekarang bisa apply ke LPDP. Jadi kalau dulu LPDP nggak mensyaratkan LOA. Kalau sekarang itu. Jadi teman-teman memang harus dapetin LOA dulu baru ke LPDP. Karena pengalaman LPDP mungkin ya menurut saya sih ya ini ya. Banyak yang udah dapat funding, udah dapat beasiswa tapi untuk dapetin kampus susah. Jadi tertahan keberangkatannya. Jadi sekarang LPDP udah nggak mau kayak begitu lagi. Jadi yang udah apply ke LPDP harus sudah punya LOA, harus sudah keterima di kampus tersebut. Tapi untuk chevening nggak wajib. Chevening, AAS yang Australia itu nggak wajib. Malah yang AAS itu lebih generous. Kita itu malah hanya cuman PBT aja cukup. TOEFL yang PBT, yang nilainya masih 550, 500 itu yang AAS masih boleh pakai PBT. Tapi dan malah nanti disekolahin untuk IELTS-nya kalau untuk AAS itu ya. Tuh, jadi itu bedanya LOE sama funding. Jadi itu dua hal yang berbeda. Funding untuk dapetin uangnya, LOE untuk dapetin kampusnya. Gitu. Ya. Jadi sekarang untuk syarat LPDP harus dapat kampus dulu baru dapat funding gitu. Ya. Itu ya Mbak Fauzia. Pertanyaan kedua, untuk esai ini very good question. Saya nggak pernah belajar kursus buat esai. Saya nggak pernah belajar. Saya cari dari internet. Bagaimana buat esai yang baik. Itu mungkin ada tuh muncul gini, harus ini. Tapi saya kasih tahu, yang penting dari buat esai itu apa? Kenapa pilih kampus itu? Ya kan? Kenapa mau belajar di situ? Oke, apa gunanya buat teman-teman secara pribadi? Apa gunanya buat Indonesia? Nah, itu yang penting. Itu 3 itu kalau teman-teman bisa menceritakan itu, insya Allah akan kuat tuh esainya. Gitu ya. Terus tapi yang penting lagi gini, esai kita itu usahakan direview. Jadi kalau saya dulu tipsnya esai saya udah saya buat tuh saya berikan ke 3 orang teman saya. 3 orang teman saya. Yang pertama yang bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya, yang kedua punya pengalaman misalnya dia ketika saya mau apply S3 sama orang yang udah lulus atau orang yang lagi kuliah S3. Jadi nanti esainya itu akan diedit mereka. Jadi kita siap-siap esai kita itu coret-coret sama mereka. Ini kurang bagus, ganti ini kurang bagus, ganti ini kurang bagus, ganti ini. Dan itu kita memang butuh hubungan baik dengan mereka, dengan orang-orang itu ya. Jadi baik-baikin lah gitu senior gitu, dan kadang-kadang kan mereka juga sibuk ya, kadang-kadang ada yang balasnya 3 hari, ada yang balasnya seminggu. Jadi kita janganlah dadakan, misalnya due date-nya 1 hari lagi, sekalian kasih hari ini dia suruh ngedit, ya itu nggak bisa dong gitu ya. Tuh, jadi harus bisa jauh-jauh hari, bisa due date-nya sebulan lagi, minggu ini dikelarin gitu ya. Jadi Pak kalau bisa di ini gitu ya, ada teman, ada kakak kelas, ada senior, nanti dia akan bantu edit gitu. Jadi kasih tahu ini gitu ya, ini kurang, ini tambahin, ini kurang, ini tambahin. Dan bedakan buat esai sama, jadi gini ya, ada teman yang bisa ngasih masukan terkait konten isinya, ada teman yang bisa ngasih terkait dengan grammarnya gitu.
Jadi kalian harus bisa esai itu diedit atau diberikan ke orang yang tahu konten atau tahu grammar. Jadi dua-dua harus ada gitu. Jangan hanya tahu grammar, dia benerin grammar, tapi isinya ternyata nggak kurang kuat gitu. Jadi kalau ada orang yang senior yang tahu, ini tambahin ini nih, tambahin ini nih gitu, tambahin ini atau ini diletakin di sini. Nah itu baru kita ubah susunannya. Jadi saya selalu begitu. Minimal 3 orang akan edit esai saya sebelum saya kirim ke funding beasiswa. Gitu. Cuman ya kita baik-baik lah ya sama mereka ya. Kadang-kadang mereka kan sibuk ya. Gitu. Jadi timingnya harus tepat. Gitu. Itu. Jadi saya nggak ada bimbingan esai. Saya belajar sendiri dari internet. Dan setelah selesai saya akan kirim ke 3 orang teman saya yang akan mengedit esai itu. Itu karena 2, 3, 4 pikiran lebih baik daripada 1 pikiran. Gitu. Oke. Saya kira itu untuk Mbak Fauzia. Saya. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan ketiga, Pak, dari Gunawan. Tadi menanyakan, halo Pak Agus, saya mau tanya terkait surat rekomendasi. Tadi Bapak menyebutkan minimal 2. Apakah benar ya, Pak? Walaupun pemberi beasiswa tidak menyebutkan jumlah tertentu. Ya, kalau itu 2. Kalau dari LPDP itu minimal 2 malah. Ya minimal 2, 1 kalau dia yang masih kuliah atau yang itu dari pembimbing, dari dosen pembimbing. Kalau yang dia sudah bekerja, itu 1 dari dosen pembimbing, 1 dari atasan langsung. Itu ada. Gitu. Oke, tadi itu dari kan pertanyaannya? Iya, Pak. Ya. Tadi dari Fauzia ada lanjutannya, Pak. Saya ada niat untuk apply di Universitas Melbourne. Mungkin di saat saya melakukan pembuatan esai bisa Bapak bantu review. Tentang apa esainya? Ya, itu dari Fauzia tadi, Pak. Untuk kirim aja, kirim ke saya. Nanti saya kasih kontaknya. Ya, boleh. Dan Rafael Melbourne Gunawan. itu susah loh. Melbourne itu tinggi, tapi gini ya. Oke. Saya satu kasih untuk Fauzia naik gini ya. Jadi kalau kita apply, itu ada peringkat kampus. Teman-teman harus cari peringkat kampus, cek itu di World Ranking Journal atau yang University Ranking Journal. Jadi jangan apply ke kampus yang tinggi-tinggi semua. Jadi misalkan kita punya pilihan 3. Bisa 3 kampus yang boleh kita apply. Atau kalau sekarang belum kalau di Chevening itu kita nanti bisa apply ke 3 kampus. Oke. Bisa apply ke 3 kampus, jangan pilih karena waktunya tuh ada kan, ketika kita dapat Chevening dalam waktu 6 bulan harus dapat LOE gitu ya. Kita apply 3 kampus, jangan pilih tinggi-tinggi semua. Pilih yang tinggi 1, yang tengah 1, yang bawah 1 peringkatnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian pilih ketiga kampus paling nomor 1 nggak lulus, biasanya pilihan 2-3-nya nggak lulus juga. Gitu. Jadi pilih tuh yang tinggi, yang sedang, yang bawah. Dan jangan kecil hati, yang di bawah itu bukan berarti jelek gitu. Itu juga lulusnya susah payah gitu ya. Lulusnya susah payah gitu. Jadi harus pilih kampus yang jangan hanya yang tinggi-tinggi. Nah, University of Melbourne itu termasuk Group of 8. Jadi Melbourne itu ada 8, di Australia itu ada Group of 8, ada 8 universitas terbaik di Australia. Kalau di Amerika namanya Ivy League gitu. Itu emang keren-keren, bagus-bagus. Saya senang Fauzia mau apply di Melbourne, tapi nanti pilihan kedua atau pilihan ketiga coba cari kampus yang di luar Group of 8. Gitu. Jadi misalnya ada yang kelas menengah, ada yang kelas di bawahnya. Gitu. Jadi biar Fauzia bisa apply sekaligus 3. Gitu ya. Saran saya buat Fauzia. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Tadi Rafael Gunawan juga menambahkan LPDP minta 1 saja, Pak. Kalau 1 malah untung, malah enak banget kalau 1. Good. Kalau saya dulu diminta 2. 1 dari supervisor yang dulu S2, 1 dari atasan. Oke, terima kasih Pak. Nah, di sini ada yang raise hand dari Mbak Freya Dita dan Ahmad Arif Maulana. Ada yang mau saya tanyakan Mas Agus, Mbak Ani? Boleh, silakan, Bu. Putri. Oke, Mas Agus. Tadi apa yang disampaikan untuk teman-teman semua yang join ya, ini sudah 47 orang, tadi sudah 50, ini saya kira sangat berharga ya. Saya jadi berpikir, waduh ini saya dulu lulus S1, ya kepikiran untuk keluar ya, tadi Papa dengar ceritanya dari Mas Agus, menarik sekali, mudah-mudahan bisa postdoktoral di sana.
Tadi apa yang disampaikan saya kira sangat komplit ya teman-teman. Jadi persiapan ini seperti menata hidup ya Mas ya. Planningnya ke depan itu seperti apa. Dan Mas Agus sudah sharing begitu jelas, begitu rinci. Karena manfaat dari studi di luar negeri menambah mindset kita ya, ada perubahan mindset ya Mas ya. Tadi Mas Agus menyampaikan bahwa kalau di Jepang karakter orangnya itu seperti apa, kalau di Austria seperti apa. Tentu saja kita mengambil yang positif dari semua yang kita temui ya Pak Mas ya. Oke, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih nih Mas Agus. Sharingnya luar biasa. Ini mudah-mudahan teman-teman yang di sini punya kesempatan yang sama seperti Mas Agus. Saya hanya ingin mungkin satu hal. Betul tadi ada asymmetric information. Seringkali kita ada takut dulu, khawatir, kayaknya susah banget dan lain sebagainya. Dan tadi Mas Agus bisa sharing berbagai macam yang bisa kita siapkan. Yang tentu saja ada satu yang tidak boleh ditinggalkan adalah doa ya Mas ya. Doa dan lain sebagainya sampai bagaimana kita baik pada semua orang. Apalagi ke istilahnya senior-senior, alumni, pokoknya siapapun. Ini pembelajaran yang sangat penting untuk bisa mencapai sukses. Sekali lagi terima kasih Mas Agus atas sharingnya. Oke, waktu saya kembalikan ke Mbak Ani. Terima kasih Putri. Pak Agus, ini ada dua yang mau bertanya, Mbak Freya Dita dan Mas Arif Maulana. Mbak Freya, silahkan di-unmute. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Freya. Jadi ada dua hal yang mau saya tanyakan, Pak. Yang pertama itu tadi kan disebutkan bahwa sebenarnya urgensi untuk bahasa yang diperlukan itu kan bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL. Nah, tapi misalkan ada pengaruh nggak, Pak? Misalkan ada seseorang nih punya sertifikat, misalnya dia apply DAAD, dia atau apply Stunet gitu. Dia punya sertifikat Prüfung atau sertifikat B2 gitu Pak. Nah itu mempengaruhi nggak untuk dia probabilitas untuk diterimanya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, saya mau tanya ini personal ke Pak Agus. Nah itu Pak Agus itu dulu pengalaman untuk apply beasiswanya gimana? Apakah persiapan, maksudnya berapa lama persiapan yang dibutuhkan? Dan apakah pernah gagal untuk mendapatkan beasiswa? Karena kan kalau saya kadang-kadang itu kan orang harus nyoba lagi, terus dia harus arrange beasiswa ini misalkan DAAD tanggal berapa, AS tanggal berapa, dia harus coba-coba untuk arrange tanggal untuk apply-nya gitu-gitu, terus habis itu dia harus kadang-kadang dia harus nyoba lagi di tahun depan dan sebagainya gitu Pak. Sedangkan di sisi lain kan sertifikat kayak IELTS itu kan cuma berlaku 2 tahun ya Pak. Jadi kan itu harus benar-benar ya dipertimbangkan probabilitas untuk diterima atau enggaknya gitu. Itu sih Pak. Terima kasih. Wah, ini saya jawab langsung ya, Mbak Martiani ya. Boleh Pak. Iya, makasih banyak Mbak Freya. Ini orangnya udah research dia udah tahu. Di EED memang kalau tergantung funding ya, Mbak. Jadi memang kadang-kadang ada yang nggak mensyaratkan IELTS sama ini. Jadi dia malah mensyaratkan itu tadi yang kemampuan bahasa Jerman, kemampuan bahasa Arab gitu. Jadi tergantung funding. Jadi nggak mesti IELTS atau TOEFL, tergantung fundingnya. Jadi kalau dia hanya mensyaratkan bahasa Jerman atau bahasa Prancis, ya itu memang yang di ini, malah yang IELTS sama TOEFL-nya nggak kepake gitu. Jadi tergantung funding. Jadi bisa chance-nya malah makin bagus ya. Itu untuk bahasa. Dan itu yang pertanyaan kedua nih. Wah ini memang saya nggak cerita ini ya. Saya itu sampai pernah tuh istri saya bilang saya itu kadang-kadang nggak punya perasaan gitu ya. Gitu. Jadi double. Gitu kalau orang Jawa bilang double. Jadi tuh saya untuk dapetin beasiswa S2 itu saya apply beberapa kali ya. Saya pertama apply Fulbright. Terus saya Fulbright nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena ternyata Fulbright lebih senang orang-orang yang human right, dosen. Dia nggak suka orang yang kerja di kantor pajak. Kayaknya perasaan saya waktu itu. Itu yang Fulbright. Yang kedua saya apply yang PPSDM. Itu juga nggak lulus. Terus saya apply World Bank sekali nggak lulus. Jadi saya tuh apply yang keempat dan kelima itu sekaligus. Jadi langsung 5. Jadi waktu keempat kelima itu kan saya udah 3 kali nggak lulus tuh. Saya kan belajar kenapa ya saya nggak lulus. Oh ini. Oh ternyata Fulbright lebih suka ini. Oke. Jadi saya apply. Banyak ketika itu saya apply World Bank sama Chevening. Saya ambil 2 langsung. Gitu. Tapi I learn from my mistake. Jadi saya belajar. Oh ini ya gitu. Jadi dan saya nggak ada namanya baperan.
Jadi ya nggak lulus saya bodoh nih, ya nggak lulus saya ini nih gitu, nggak ada. Berarti saya mikirnya gini, kalau saya nggak apa namanya, kalau satu pintu tertutup masih banyak pintu lain, ngerti nggak? Jadi bukan rezeki kita bukan di pintu itu, berarti kita coba buka pintu yang lain gitu. Memang itu memang bukan jalan kita gitu. Jadi saya makanya pas yang waktu apply S2 itu yang keempat dan kelima saya apply sekaligus dan dapat tuh Chevening sama World Bank dua-duanya dapat. Nah saya yang pusing ketika dapat dua, pilih yang mana. Akhirnya saya sama kantor, kamu harus World Bank gitu ya. Udah saya pilih World Bank gitu. Jadi itu memang ya untuk pertama sedih apalagi ketika teman lulus kita nggak lulus, udah gitu ketika teman lulus tuh kita yang bantuin, ngerti nggak? Jadi yang kayak dulu kan saya dari kantor rame-rame tuh saya yang kolektifin gitu, misalnya ada 30 orang, kebetulan saya kantornya paling dekat misalnya dengan ini, oh udah nih kumpul di saya, teman saya lulus saya enggak gitu ya. Cuman saya mikirnya gini, lah rezeki nggak ketuker kok, rezeki nggak ketuker ya udah gitu, dia yang lulus gitu. Nah sekarang ketika dia lulus ya dia sedih juga sih ngeliat saya waktu itu, duh maaf ya Agus gini-gini. Ih nggak apa-apa, saya sih walaupun hati saya sedih tapi saya mikirnya ini belum rezeki saya, jadi saya harus cari yang lain. Dan ternyata iya, saya dapat pintu yang lain, saya dapat rezeki yang lain yang menurut saya lebih bagus dari yang kenapa saya nggak lulus di tempat saya yang awal saya inginkan. Gitu Mbak. Jadi saya bolak-balik nggak lulus. Untuk S3 saya itu apply 2 kali LPDP. Yang pertama saya nggak lulus. Gitu. Yang kedua baru lulus. Saya belajar kenapa saya nggak lulus. Oh saya salahnya di sini, saya salahnya di sini. So jangan pernah apa namanya ya mutung gitu, jangan pernah sedih gitu atau udah bete deh gitu kalau sekali nggak lulus. Jangan. Kalau untuk apply beasiswa nggak boleh pakai perasaan, pakai logika. Gitu. Oke ya, jadi pakai logika. Tapi belajar. Kenapa ya aku nggak lulus ya? Gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Dan itu boleh ditanya ke fundingnya, ke ininya. Kenapa saya nggak lulus? Gara-gara apa ya? Gini-gini. Jadi nanti mungkin dia akan ngasih tahu. Ada yang mau ngasih tahu, ada yang enggak. But you learn from your mistake. Oke, berarti Pak Agus itu ambil tes bahasa Inggrisnya 2 kali, ketika mau apply master sama program doktoral. Berkali-kali Mbak. Jadi saya itu untuk IELTS itu pertama kan 6,5 langsung ya sekali. Waktu untuk S2 iya. Waktu S3 saya apply IELTS lagi, itu kan belajar lagi kan setelah saya S2 itu kan saya 5 tahun kemudian baru bisa S3. Itu saya belajar IELTS lagi. Nah saya ketika belajar IELTS ketika untuk S3 memang saya langsung dapat nilainya 7. Nah itu saya writing-nya 6. Kan ada bandwidth ya, ada writing, ada listening, ada reading, ada speaking. Nah, saya itu writing-nya 6 gitu. Writing 6, tukar-tukaran mulu padahal bandwidth-nya udah 7 tuh. Jadi saya sampai tes 4 kali loh dalam setahun. Wow. Untuk dapetin jadi apa namanya? Bukan gampang juga gitu. Even though waktu kita udah ini juga susah gitu. Tapi ya balik lagi nggak boleh pakai perasaan kan, double aja gitu. So you have to study again, and then you'll get it gitu. You'll get it. Siap. Oke, thank you Pak Agus atas insight-nya. Dan saya selalu ingatkan apa tuh yang istilah anak-anak sekarang tuh, usaha tidak mengkhianati hasil tuh bener banget. Usaha tidak mengkhianati hasil tuh bener banget. Tuh kalau kamu work hard ya pasti kamu akan dapet deh. Oke. Terima kasih Pak Gus. Tadi Mas Ahmad Arif Maulana juga mau bertanya. Silakan Mas. Halo, selamat siang Pak Gus. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bu Tri. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Sangat menarik sekali. Perkenalkan saya Maul. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Trisakti khususnya untuk program Sarjana Terapan Keuangan, Pak. Ada pertanyaan kalau untuk yang terkait materi, saya punya beberapa pertanyaan kayak misalnya saya sudah lulus S2 nih Pak, tapi saya berminat untuk mengajukan beasiswa LPDP itu juga untuk S2 lagi gitu Pak, tapi di luar. Apakah itu memungkinkan ataukah hanya untuk program doktoral saja untuk kami yang lulusan S2 sudah mengemban S2 di Indonesia? Untuk beasiswa LPDP-nya itu hanya untuk program doktoral di luar negeri. Terus yang kedua, apakah dari kan kalau tadi penjelasan Pak Agus itu kan yang sebagai kriteria atau requirement itu GPA ya Pak atau IPK ya. Apakah dilihat juga Pak certain university atau
hanya universitas tertentu yang direview oleh LPDP atau funding lainnya gitu. Apakah hanya universitas negeri, apakah juga swasta juga masuk hitungan, atau swasta-swasta tertentu saja yang masuk hitungan, atau memang pure mereka hanya lihat dari GPA dan riset tadi ya, proposal dan essay. Terus yang ketiga Pak, mungkin pertanyaannya sedikit melenceng. Saya cuma agak wondering aja, kira-kira mungkin nggak ya Pak, kita buat seperti ini tuh tapi secara rutin gitu Pak. Mungkin dari Pak Agus maupun teman-teman lain yang punya pengalaman lulus LPDP nih Pak, untuk bekerja sama, mungkin untuk kerjasama sama kita alumni-alumni untuk ngebimbing, lebih tepatnya mungkin ngebimbing atau ngasih pengalaman, sharing-sharing, tapi secara rutin bagi teman-teman yang mungkin adik-adik mahasiswa yang mau lulus gitu. Mungkin udah jadwalnya mau lulus, mereka lagi menyiapkan kalau tesis S1-nya tuh apa? Lagi nyiapin tesis, lagi nyiapin skripsi gitu ya. Mereka ada niatan mau kuliah di luar negeri. Nah, kita bikin bimbingan tadi seperti Fauzia langsung nembak ke Pak Agus kan, Pak boleh nggak Pak review esai saya gitu kan? Apa kita bisa buat mungkin seperti kerjasama gitu Pak dengan Pak Agus dan mungkin teman-teman lainnya yang Pak Agus kenal gitu, untuk secara directly untuk membimbing kita, mungkin kita adakan satu kelas atau secara daring atau seperti apa nanti teknisnya, untuk membantu teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin berminat dan mungkin bingung gitu ya, caranya gimana, apa aja. Karena kan kalau untuk webinar ini kan hanya sekali 2 kali gitu ya Pak. Tapi kalau rutin mungkin itu mungkin bisa atau enggak sih Pak gitu. Kalau dari saya sih Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini. Alright. Saya jawab satu-satu ya. Kalau untuk S2 second, kalau di kami nggak boleh. Di kita nggak boleh. Jadi harus yang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Gitu. Saya nggak tahu aturan terbaru dari LPDP, coba cek di websitenya, nanti bisa cek apakah boleh second master gitu ya, atau tapi yang setahu saya dulu nggak boleh. Jadi kalau misalnya S2 mau ke S3 gitu. Jadi kalau yang second nggak bisa gitu. Nah untuk yang tadi certain university ya, jadi LPDP sekarang lebih ketat, hanya beberapa universitas yang dia boleh apply. Jadi yang dia boleh apply beberapa universitas. Nanti ada listnya, ada juga tuh di LPDP, teman-teman bisa cek satu persatu. Dan itu gini kok, jadi kadang-kadang di luar negeri itu, kalau kita kan di Indonesia mostly ya, yang negeri secara umum lebih bagus dari swasta gitu ya. Tapi belum tentu kalau di luar negeri itu kadang-kadang terbalik, yang swasta lebih bagus dari negeri gitu ya. Jadi tergantung. Cuman untuk LPDP ada listnya kok, ada listnya. Jadi teman-teman tinggal cek di situ, bisa di kampus mana. Ada listnya, panjang banget, banyak. Untuk bimbingan, ini tergantung dari Trisakti. Mungkin nanti yang bisa menjawab Bu Martiani atau Bu Tri, yang mungkin nanti bisa didiskusikan terkait dengan pertanyaan yang ketiga, apakah perlu ada bimbingan. Cuman yang perlu saya kasih tahu, untuk kita sekolah S2 atau S3 itu, apa namanya ya saya bilang ya, biasakan belajar mandiri. Biasakan mandiri dulu. Jadi kita tuh harus sudah punya bayangan, kita mau ngapain. Gitu. Jadi saya belajar sendiri untuk buat research proposal. Saya belajar sendiri cari kampus. Saya belajar sendiri untuk IELTS. Itu semua saya belajar sendiri. Gitu. Cuman paling saya kalau nanya sama orang, ya kalau saya nanya sama orang, tempat les IELTS, tempatnya yang saya tanya, tempat les IELTS yang enak di mana ya? Gitu. Maksudnya tempatnya yang enak gitu. Jadi misalnya yang angkotnya enak, ininya enak, yang gitu-gitu yang saya tanyain. Tapi kalau misalnya yang bagaimana belajar IELTS ini tuh saya ini sendiri, karena itu informasinya ada tuh Mas. Di ini semua ada. Jadi nanti teman-teman nanti kalau udah belajar, udah sering-sering lihat research proposal, itu nanti akan ketemu tuh apa yang saya katakan tadi. Kan udah saya kasih tahu tuh, untuk riset proposal harus buat ini, 4 itu kan, kenapa ambil jurusan itu, kenapa di kampus itu, apa gunanya buat kita, apa gunanya buat negara, apa yang bisa kita lakukan setelah itu, apa gunanya itu. Jadi itu aja dibolak-balik gitu. Jadi kalau teman-teman nanti cari bagaimana membuat riset proposal yang baik, dan itu semua ada di internet gitu. Bahkan untuk belajar, oh iya saya lupa kasih tahu ini ya, kemarin sempat ngobrol juga sama Bu Martiani sama. Jadi gini,
Untuk IELTS kan memang saya tahu ya biaya kursusnya tuh mahal. Zaman saya dulu aja lumayan mahal tuh, gitu ya. Biaya kursusnya mahal, tesnya juga mahal, hampir 3 jutaan tuh, hampir 3 jutaan tes sekarang tuh. Jadi memang kalau saya sebelum kita belajar IELTS, saya belajar dulu karena untuk tes aja tesnya mahal, kursus juga mahal. Jadi waktu itu saya mensiasatinya begini. Saya ambil tes TOEFL yang PBT, paper based test, itu kan murah ya. Itu paling cuman yang tes penempatan aja. Tes penempatan tuh kalau nggak salah cuman 100 atau 150 ribu deh. Itu 150 ribu. Nah, kalau nilai kalian di bawah 450, ini versi saya ya. Kalau nilai kalian di bawah 450, kalian harus les. Karena itu berarti kurang kuat di struktur, kurang kuat di fundamental tuh kurang kuat. Jadi mendingan les kalau mau mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau nilai kalian di atas 450, misalnya 480, pokoknya di atas 450 deh, atau 500. Nah, itu kalian bisa belajar sendiri untuk IELTS, untuk TOEFL, bisa belajar sendiri. Dan kecepatannya tergantung ketekunan kalian belajar. Dan saya kasih tahu, waktu dulu saya mau belajar IELTS itu, saya tuh belajar sampai setahunan ya. Dari saya nyampe kantor tuh selalu jam 7, ya. Saya selalu belajar dari jam 7 sampai jam 8 tiap hari, Senin sampai Jumat. Tiap hari, Senin sampai Jumat. Jadi saya tekun tiap hari. Dan itu yang lebih bagus ya menurut saya daripada kita belajar sebulan full. Itu saya agak-agak kurang cocok. Tapi ketika tiap hari enek deh sampai bosen deh. Tapi itulah yang dilakukan. Jadi kalau untuk S3 ini menurut saya itu yang paling penting. IELTS atau TOEFL sama buat riset proposal. Karena kalau yang lain kayak yang tadi ya nilai IPK kan udah ada. Regalis translate udah tinggal translate kan gitu kan. Apalagi ya paling itu. Sama rekomendasi udah ada template-nya. Kalau nanti guru sama dosennya mau buat rekomendasi udah ada template gitu, tinggal masukin. Jadi yang perlu kalian siapkan sebenarnya dari awal tuh research proposal sama kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris yang paling utama tuh disiapin. Karena itu nyiapinnya nggak gampang. Saya butuh setahun gitu. Tapi mungkin teman-teman karena anak Jakarta fasilitas banyak mungkin bisa lebih cepat ya. Karena kan kalau di Jakarta tuh dulu ada LIA, ada ILP, ada English First kan gitu kan. Kalau saya dulu orang Medan nggak sebanyak kalian gitu. Jadi mungkin teman-teman bahasa Indonesia lebih lancar dari saya gitu. Tapi untuk yang tadi kelasnya, untuk yang kelas-kelas tertentu mungkin nanti Bu Martiani atau Bu Tri bisa diskusi, nanti mungkin kita akan ada program lain lah itu. Saya nggak bisa menjawab kalau yang itu. Thank you Pak Agus. Terima kasih Pak. Buat teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Karena mengingat sebentar lagi mungkin akan maghrib. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, Pak, saya mau nanya. Kebetulan kan kalau S3 itu bukan cuma belajar, tapi mental juga di situ ditempa. Karena hubungan kita dengan, kalau di Indonesia, di sini mungkin namanya promotor, kopromotor, terus profesor-profesor lainnya, maunya mereka yang kadang kita nggak terlalu jelas. Kalau pengalaman Bapak kuliah di luar negeri gimana Pak? Di Vienna selama 9 bulan. Ya, itu memang penting banget sih. Saya jawab yang supervisor dulu ya, karena yang tadi pengalaman hidup akan panjang tuh. Jadi kalau kita bilangnya supervisor gitu. Jadi supervisornya yang membimbing tesis kita atau disertasi kan gitu ya. Jadi memang ini sih Bu Martiani untung-untungan gitu. Jadi waktu saya dulu, saya selalu tanya waktu mau cari kampus, ini orang kayak gimana gitu, baik enggak? Itu saya gitu. Karena kalau kita sampai dapat supervisor yang dalam tanda kutip ini ya, habislah hidup kita. Karena kalau milih supervisor itu kayak milih pasangan hidup gitu. Kayak kalau mungkin Bu Martiani milih suami, kalau saya milih istri gitu kan. Karena kita punya project PhD ini, kita kayak punya anak, jadi kita harus beresin, kita ini. Jadi kalau kita punya pasangan yang nyebelin, ya udah deh, kelar deh hidup kita gitu ya. Jadi itu memang perlu diteliti sih Bu Martiani. Jadi kira-kira orangnya gimana, baik enggak. Terus kalau kita misalnya pas waktu dari ini Bu Martiani, teman saya ada kasih ini juga tips cara dia menjawab email.
Kalau dia cara jawab emailnya cepet, to the point, terus berarti dia respect sama kita. Jadi dia tuh cepet nih orangnya gini, terus memperhatikan kita. Jadi ketahuan tuh dari cara dia menjawab. Ada yang udah jawabnya lama, terus mintanya aneh-aneh lagi. Harus siapa ini? Nah ini mah udah saya tinggal deh kalau kayak begitu waktu itu. Gitu. Jadi itu saya milihnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang supervisor saya tuh orangnya enak banget gitu ya, walaupun perempuan ya gitu. Maksudnya kadang-kadang kan laki-laki lebih cocok sama laki. Tapi saya enak nih sama supervisor saya, Profesor Eva Eberhardinger, enak banget. Jadi tegas ini dan dia sangat care ya. Jadi anytime I have a problem or anytime I need her help, I just can email her dan ya we'll talk. Jadi enak banget. Dan dia support sekali sama saya, Bu Martiani. Jadi apa yang saya butuhkan dia selalu kasih. Agus, kamu baca ini, 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 kamu baca ini. Jadi saya udah dapat list yang harus saya baca. Makanya saya ubahnya tambah banyak karena kebanyakan baca. Gitu. Tapi ya itu tantangan. Cuman itu kan bisa lah kalau buat teman-teman Bu Martiani, Bu Tri bisa lah karena kita kan pendidik ya. Itu bisa, insya Allah bisa. Nah untuk yang hidup, tantangan hidup. Nah ini yang berat sebenarnya. Buat saya paling berat karena pisah sama keluarga. Gitu. Jadi bagi saya kuliah itu gampang. Bagi saya kuliah itu nggak ada yang susah. Selama kita tekun, kita belajar, kita mau belajar, nggak ada yang susah menurut saya. Ilmu susah apapun kalau kita mau baca bisa. Bagi saya itu kuliah itu gampang menurut saya. Belajar itu nggak ada yang susah selama kita mau coba, mau belajar. Tuh. Ketika kita udah hilang rasa maunya, baru itu susah semua. Gitu. Jadi sepanjang kita mau belajar bisa, nggak ada yang nggak bisa. Itu saya yang pertama. Jadi yang paling berat malah menurut saya itu pisah sama keluarga. Itu yang pertama. Terutama saya anak ya gitu, istri gitu, kangen rumah gitu ya. Yang kedua makanan. Saya kan itu ya agak cerewet kalau makan. Jadi saya susah adaptasi makanan kalau di negeri orang karena makanan banyak. Tapi rasanya beda, bukan selera saya gitu. Jadi saya tuh harus pedes, harus ini, berasa bumbunya tuh harus. Jadi ujungnya jadi saya harus bisa masak. Nah, ketika saya S3 inilah saya belajar masak, S2 saya tahu masak, tahu ini gitu ya. Jadi menurut saya itu. Tuh. Jadi itu yang makanan. Baru yang ketiga yang paling berat menurut saya udara dingin. Saya nggak tahan dingin dan saya nggak suka salju sebenarnya. Gitu. Jadi salju itu menurut saya hanya enak untuk dipoto, tapi tidak enak untuk dijalani. Jadi teman-teman, kalau yang ada teman yang suka salju gitu, yang dia seneng gitu. Kalau saya, ya udah deh gitu sekali udah tahu rasanya oke gitu ya, udah gitu udah main ski sekali udah. Tapi menjalani hari-hari dengan salju tuh saya berasa hidup di kulkas, yang dingin banget tuh, yang saya tuh sampai yang hidupin pemanas, bibir saya pecah-pecah gitu, saya berdarah-darah tuh. Waktu ini kemarin tuh sampai yang kulit saya tuh, wah itu benar-benar deh kalau saya udara dingin tuh saya agak ini ya. Jadi saya lebih senang udara panas sebenarnya. Itu, tapi it's okay. That's the hardest part. Selebihnya enggak. Kalau adaptasi dengan orang luar sama kayak kita kok, Mbak. Maksudnya sepanjang kita nggak ganggu mereka juga nggak ganggu. Sepanjang kita ini, mereka juga. Pokoknya tergantung kita. Kita baik, dia baik. Kita nyebelin ya dia juga nyebelin gitu. Jadi itu kayak hukum resiprokal itu tuh benar-benar gitu. You get what you get gitu. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Jadi kayak saya nih, misalnya saya karena saya suka masak, belajar masak, terus saya suka ngundang teman saya gitu, main ke rumah yuk, rasain masakan Indonesia gitu. Nah, dia kaget gitu saya undang gitu. Jadi dia makan, terus dia yang Agus nanti kalau ada waktu kita ke Prancis ya gitu. Agus kalau ada waktu kita ke Italia, aku pengen ngajak kamu ke sini. Jadi itu yang sebetulnya hal yang di luar ekspektasi kita kan, ya saya cuma menjadi diri saya sendiri aja gitu, nggak macam-macam, tapi itulah. Tuh, jadi menurut saya kalau saya belajar nggak berat. Dan satu lagi, orang Indonesia itu pintar-pintar. Orang luar itu belum tentu pintar. Ini saya udah bilang ke Bu Martiani. Jadi kadang-kadang mereka mungkin kemampuannya bahasa Indonesia lebih bagus atau ini. Tapi begitu misalnya sama-sama, itu jawabannya juga belum tentu paling benar dan nilai saya juga nggak lebih jelek dari mereka gitu. Ya maksudnya ya orang Indonesia nggak kalah lah gitu, nggak kalah. Jadi kita tuh punya brain yang bagus-bagus. Cuman kadang-kadang kita kurang confident aja. Kadang-kadang kurang confident, takut salah, takut ini. Makanya teman-teman jangan takut salah, jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Pokoknya jangan deh. Yang negasi negatif. Nanti aku kayak begini, jangan. Nanti aku kayak begini, aduh jangan. Sepanjang kita melakukan sesuatu yang benar,
yang tidak memakan hak orang lain, tidak mengganggu kepentingan orang lain, just do it. Just do it. Oke, terima kasih Pak. Memang benar ya, kalau sekolah itu tantangan terberatnya adalah diri sendiri juga ya Pak. Kadang kuliahnya rajin, nyusun skripsi, tesis, disertasi, oke, give up. Karena mungkin udah terlalu santai, nggak nyusun atau gimana, tapi ya balik lagi, itu usaha tidak mengkhianati hasil. Udah sampai gimana pun, kalau kita selesaikan, pasti selesai. Oh ya Pak, pertanyaan terakhir sebelum tutup, akreditasi kampus atau akreditasi program studi, apakah mempengaruhi untuk beasiswa tadi? Pengajuan beasiswa tadi? Sepanjang terdaftar di Dikti sih, menurut saya nggak masalah ya. Karena waktu saya kuliah S2 di Jepang itu, saya UMA ya, saya di swasta tuh Medan Area, di Medan, itu bukan yang paling bagus, akreditasinya B kalau nggak salah. Saya bisa kok gitu. Jadi dia lihat ini field experience. Jadi pengalaman di lapangan, terus dia lihat research proposal saya bagus gitu. Jadi kadang yang kampus itu malah terabaikan gitu. Jadi tidak mutlak. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya research proposal yang bagus, yang shining, shimmering gitu ya, gitu yang inilah, itu pasti akan ini kok nggak dilihat ininya gitu, karena kadang-kadang mereka sebetulnya juga nggak percaya sama pendidikan di kita gitu kalau mau bawa ini ya, jadi ya semuanya juga menurut dia ya udahlah kan itu sistem negara Indonesia gitu, tapi yang utama sih itu TOEFL, IELTS sama research proposal. Kalau yang nilai ya paling dia certain lah di atas 3,3 gitu, itu yang dia ini, tapi dia nggak akan sampai detail kampus ini kenapa ini, nggak sampai segitu, enggak. Kalau research proposalnya Pak, kalau untuk S3 kan memang wajib ada ya Pak, proposal penelitian sebelum kita mulai kuliah, kita bikin riset proposal penelitian, itu yang jadi bahan interview kita kan oleh calon promotornya. Nah, kalau di sana research proposal itu dipakai untuk, maksudnya bisa dilanjutkan untuk nyusun tesis atau disertasi, atau emang tujuannya untuk apply aja dulu gitu, nanti bisa kita ubah? Kalau saya kemarin waktu apply pakai research proposal ini ya, sama terus. Kalau saya temanya sama terus, karena memang dari awal dari Indonesia saya memang pengen neliti itu, suatu policy itu. Dan sampai sekarang nggak berubah, cuman pendekatannya jadi beda. Jadi berbeda, judulnya jadi diganti, tapi masalahnya tetap sama. Cuman jadi variabel-variabelnya ganti, jadi mana yang di sudut pandang mananya gitu. Jadi nggak mesti sama sih Mbak. Teman saya malah ubah sama sekali. Dia nggak pakai yang research proposalnya yang dari awal karena menurut dia ternyata nggak applicable. Nggak bisa, datanya nggak ini gitu. Yang saya tetap pakai yang sama, tema yang sama, cuman judulnya jadi berubah, terus dilihat dari sudut pandang lain. Jadi bisa berubah kok Bu Martiani. Jadi nggak mesti yang ajeb itu, nggak mesti, bisa berubah. Bisa tergantung selera supervisor, tergantung data, tergantung ini. Jadi dan kadang-kadang gini loh Bu Martiani, ketika kita belajar, saya lihat kemampuan saya ketika baru datang sama sekarang. Kalau saya lihat riset proposal saya, ya Allah jelek banget ya gitu. Sampai yang aduh gitu ya, kok gini gitu. Tapi ya itu proses gitu, itu proses. Dan yang jelek itu menurut saya itu keterima di LPDP, keterima waktu masuk gitu. Tapi kan dan cuman tuh kita jadi ngerti, oh kalau kita tahu itu kurang, maksudnya bukan jelek juga ya, maksudnya bisa diperbaiki gitu ya. Itu kan tandanya kita selama 9 bulan ini belajar gitu. Jadi ada yang kita, oh ini, karena memang intens sekali belajarnya. Jadi ya makanya ubahnya tambah banyak juga intens. Gitu. Berarti proposal penelitian di awal nggak usah terlalu sempurna, yang penting kita buat dan kita coba dulu ya Pak, karena ujungnya pasti berubah. Exactly. Dan kadang dia bukan lihat ini, dia lihat ruhnya sih. Ketika kita bisa bilang, oh iya ini penting, kan itu kadang-kadang ketika tahu itu penting gitu, dia akan nanti memperbaiki gitu. Jadi ruh isi yang intinya itu, kalau dalam 2 kalimat, kamu mau nulis apa sih? Mau nulis ini. Nah, ketika itu penting, nanti yang lainnya akan ngikutin gitu. Tuh, jadi nggak mesti yang perfect banget di awal, bener. Tapi tetap kali ya Pak, kalau untuk program doktor itu tetap yang dicari dari disertasinya adalah novelty-nya, keterbaruan apa yang kita bahas. Iya, novelties-nya.
Jadi apa yang membuat kita berbeda dari research dari yang sebelumnya, terus apa yang bisa itu hal yang baru atau yang miss dari penelitian sebelumnya. Itu ada yang miss yang dari penelitian sebelumnya. Biasanya sih itu yang ditanya sama supervisor saya gitu. Apa yang miss? Karena kalau menemukan sesuatu yang baru juga udah nggak ada lagi kan, kecuali kita mendapat Nobel ya gitu. Tapi kalau misalnya ini, dia peneliti-peneliti sebelumnya hanya meneliti faktor ini, nah kita tambahin faktor ini gitu yang menurut kita penting dan itu belum, dan itu bisa jadi novelties gitu. Tapi itu juga ya memang kita sih Bu Martin. Kalau saya sih prinsipnya gini. Kayak saya nggak pernah kehilangan ide gitu karena mungkin saya punya field experience ya, pengalaman di lapangan. Jadi saya dapat tuh apa yang terjadi di lapangan dan apa yang harus kita perbaiki. Jadi sepanjang kita tahu tuh menentukan masalah, apa sih masalahnya. Nah, kalau kita dapat masalah, pasti untuk dapetin itunya gampang tuh. Jadi memang perumusan masalah itu penting banget tuh. Apa sih masalahnya? Dan untuk tahu masalah kita harus menguasai loh, ya kan? Jadi kita nggak bisa kalau kita nggak menguasai sesuatu, kita nggak tahu masalahnya. Ngerti? Itu berasa loh. Berasa ketika kita cuma setengah-setengah tahu, berasa di tulisan kita. Tapi ketika kita tahu benar permasalahan ini, gitu. Nah, itu akan nanti kelihatan banget di riset proposal kita. Jadi memang ini masalah dan kita ingin memperbaiki, gitu. Itu menurut saya sih. Oke, terima kasih banyak Pak Agus sharingnya. Keren sih, mungkin bisa memotivasi teman-teman yang baru lulus S1 buat lanjut S2 dan yang baru lulus S2 untuk lanjut S3. Karena emang itu ya Pak, kalau kita bisa keliling dunia pakai pendidikan jauh lebih keren daripada kita pakai uang sendiri. Exactly. Dapatnya ijazah, dapatnya pengalaman, dapatnya teman, dapatnya banyak gitu. Karena emang sekolah yang bawa kita kemana-mana ya Pak. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri pakai uang sendiri, oke, hari ini habis jalan-jalan, besok kita makan nasi pakai garam. Tapi kalau pendidikan kita tetap bisa nikmatin hidup dan kita dapat benefit lainnya kan. Betul sekali. Dan bangga ya menurut saya, maksudnya banyak orang kaya dan saya nggak bangga aja kalau misalnya mereka jalan-jalan gitu kan, ya mungkin dari duit orang tuanya atau duit dari ini. Tapi kalau orang yang jalan-jalan ke luar negeri, dia cuma modal sekolah, itu saya langsung wah enak banget ya gitu ya. Jadi saya langsung iri sama dia. Iya, dan dalam Islam yang boleh kan iri dalam ilmu kan. Boleh misalnya kita ya maksudnya bukan iri terus kita menjegal ya, kok dia bisa itu ya. Jadi kita ini mau berlomba-lomba untuk mencari ilmu gitu. Gitu. Dan ilmu itu kalau menurut saya gini loh Mbak, kadang-kadang kalau kita bagi itu bukannya hilang gitu kan. Benar, tambah bukannya banyak berkurang, ya, makin tambah gitu. Jadi makanya saya senang sharing dengan teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya, senang banget. Kita juga senang dapat sharing dari Bapak. Jadi kesimpulan dari webinar kita hari ini, mungkin nggak usah disimpulin semuanya, sebagian paling beberapa poin. Yang pertama adalah yang tadi relasi baik dengan dosen, dengan alumni, terus habis kayak gitu berusaha, berdoa, dan yang paling penting juga adalah browsing cari beasiswa, karena kesempatan pasti masih ada untuk semua yang mau berusaha untuk cari beasiswa, karena nggak menutup kemungkinan ya Pak, yang muda, yang tua, emang batasan umur sih ada, tapi kalau emang kita niat dan usaha pasti dapat sih ya Pak. Betul. Dan untuk S2 40 tahun kalau nggak salah. Untuk S2 40 tahun, untuk S3 42. Jadi teman-teman kan belum ada yang 40 kan, masih 30-an lah ya. Belum ada 30 juga ya kayaknya ya. Kalau yang kayak Chevening 35. Chevening 35, kalau yang LPDP 40. Jadi teman-teman masih banyak lah kesempatan lah. Banyak banget gitu. Masih muda-muda. Siapa tahu nanti ada yang bisa nyusul Bapak ya Pak ke Vienna. Amin. Dapat beasiswa. Amin. Ya. Mungkin karena sudah mau waktunya maghrib, kita bisa selesaikan webinarnya Pak, tapi boleh minta untuk foto bersama dengan teman-teman? Boleh. Oke, teman-teman bisa dinyalakan kameranya, mungkin kita akan dokumentasikan kegiatan webinar hari ini. Oh ya Pak, mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya tentang beasiswa atau tentang esai dan lainnya, apakah boleh menghubungi Bapak? Boleh. Nomor handphone atau email boleh di-share nanti Pak. Email aja ya. Email aja. Jangan handphone ya Pak. Handphone soalnya kadang saya ini
suka kan nomor Indonesia tuh ya, kadang suka ini, kadang suka saya lama gitu. Kalau email nanti saya baca deh. Kalau email malah enak, saya bisa langsung lihat gitu. Nanti kalau sudah selesai mungkin akan diinfokan emailnya. Kalau ada yang mau berkomunikasi, biar bisa menghubungi Pak Agus. Iya, dan enak kan kalau email kan langsung misalnya ada mau edit riset proposal langsung ini gitu ya, gitu. Langsung iya, Pak. enak. Terima kasih Pak. Nah teman-teman, kita mau dokumentasikan, silahkan menyalakan kamera. Bentar ya Pak, sambil nunggu yang lainnya. Wah ini mayoritas kayaknya pesertanya mahasiswa Bapak semua nih. Iya, sehat-sehat ya semua teman-teman ya. Aduh, kangen nih. Pak, ada satu teman kerjaku, dia juga mahasiswa Bapak di IAI waktu brevet Mbak Juni. Masih ingat nggak gitu. Pak? Iya. Banyak banget. Terus dapat salam dari Pak Sodik juga Pak. Iya, salam balik. Aduh. Oke, kita mau capture dulu ya. Yohanes, ya. Oke, aku ambil gambarnya ya Pak. Aku hitung ya, satu. Ini ada 2 slide. Nanti ini yang pertama dulu ya, 1, 2. Oke, sebentar, satu lagi. Bentar ya Pak, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Sip, sudah selesai. Pak Gus, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Sehat selalu ya Pak. Semoga bisa bikin webinar lagi untuk share yang lainnya. Makasih banyak Bu Martiani, Bu Tri. Makasih banyak teman-teman semua. Sehat-sehat dimanapun berada ya. Itu jaga kondisi. Gitu. Saya senang kalau lihat teman-teman sehat dan sukses semua. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Terima kasih banyak Pak. Untuk teman-teman yang lainnya, terima kasih untuk kehadirannya di webinar hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absen untuk mendapatkan sertifikat. Setelah acara ini selesai, sertifikat akan dikirimkan ke email peserta yang sudah mengisi absen. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Tri, terima kasih teman-teman. Kita akhiri webinarnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Martiani. Terima kasih. Terima kasih Pak.